Makassar 24 November 2024. Baik, kepada hadirin perkenalkan nama saya Asil Adi yang insya Allah akan memandu acara ini hingga akhir. Dan insya Allah dengan sebagaimana informasi yang telah disampaikan, ada pemateri-pemateri kita yang insya Allah akan menyampaikan materinya nanti. Sebelum kita memulai acara, lebih hikmatnya lagi kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillah. Baik, kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Ustadz Amal Ma'ruf. Kepada beliau fal yatafaddal mazkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Amal Ma'ruf telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga keberlimpahan pahala disertai kita yang membaca maupun yang mendengar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami himbau lagi kepada hadirin untuk mengisi kursi yang kosong di depan agar peserta yang baru hadir untuk mengisi kursi yang berada di belakang. Baik, untuk acara selanjutnya pembacaan sambutan panitia yang disampaikan oleh Prof. Dr. Firman Menne MAK CA. Kepada beliau falyatafaddal mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak serta seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada para tokoh masyarakat, tokoh intelektual, para ulama al-warasatul anbiya yang alhamdulillah pada pagi hari ini memberi kesempatan untuk membersamai kami dalam saya kira majelis yang sangat mulia, karena di majelis ini insyaallah kita akan membahas mengenai materi yang cukup penting dalam rangkaian dakwah mewujudkan ta'ajul furud atau mahkota kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yang tentu dari diskusi nanti ini kita berharap semakin menambah kiroh kita di dalam memuliakan Islam sebagai pedoman yang sempurna dalam kehidupan kita, bahwa kita sama meyakini kesempurnaan Islam dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Islam itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini saya kira cukup menyadarkan kita bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada lagi cacat celah di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Sehingga sepatutnya lah Islam ini menjadi roh di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Bukan hanya dalam level individu, dalam konteks kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harusnya Islam ini menjadi
way of life kita. Kenapa mesti kita ragu? Ya. Padahal Allah sudah menyatakan kesempurnaan Islam itu dan keridoannya terhadap Islam. Tetapi faktanya di masyarakat, banyak di antara kaum muslimin itu justru mengadopsi hukum-hukum yang berasal dari buatan manusia, dari barat, dari timur dan segala macam untuk mewarnai kehidupannya. Nah, oleh karena itu dalam kajian kita moderasi beragama ini tentu akan menyadarkan kita bahwa mengapa kita masih ragu dengan Islam. Mengapa masih ditawarkan kepada kita tentang moderasi, ya, yang seakan-akan mengkerdilkan Islam. Karena pada kenyataannya dengan moderasi beragama ini justru ada wacana untuk mensejajarkan Islam ini dengan agama yang lain. Toleransi boleh, tetapi toleransi yang kebablasan tentu menjadi risiko bagi kita. Apalagi diskusi tokoh kita pada pagi sampai siang hari ini nanti akan disampaikan oleh tokoh atau aktivis 98. Beliau adalah Al-Mukarram Ustaz Agung Wisnuwardana dari Jakarta, hadir membersamai kita. Insya Allah mudah-mudahan semangat beliau nanti mudah-mudahan bisa menularkan kepada kita. Ada juga Al-Mukarram Ustaz Khairuddin dan juga ada Ustaz Dirwan Abdul Jalil. Oleh karena itu melalui kesempatan ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh agama dan bahkan sampai saat ini tidak pernah berhenti untuk membersamai kita. Tentu kita berharap kehadiran bapak-bapak sekalian itu akan menjadi catatan amal kita di yaumil akhir kelak, bahwa kita pernah hadir dalam forum yang mendukung penegakan kembali syariat Allah di muka bumi ini ala minhajun nubuwah insyaallah. Dan juga terima kasih kepada Pak Ustaz Agung Wisnuwardana yang kemudian menyempatkan hadir membersamai kita, dan juga kepada panelis yang lain atas kesempatannya untuk mencerahkan pemikiran kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi jalan kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti dalam perjalanan acara ada hal yang kurang, kami mohon maaf, termasuk mundurnya acara kita ini beberapa menit ini karena pertimbangan mungkin karena tokoh-tokoh kita baru sempat hadir, juga mungkin cuaca yang cukup yang mendung ya, sehingga menghalangi kita untuk hadir tepat waktu. Tapi mudah-mudahan ini Allah mengampunkan dosa kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Saya kira cukup sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih, dan marilah kita bersama-sama untuk menyimak materi dari para narasumber. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang diberikan oleh Profesor Dr. Firman Mene MAK CA. Kami mengucapkan jazakallah khair atas sambutannya. Baik, kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ya, kami mengingatkan kembali ya untuk mengisi kursi kosong yang ada di depan kita agar kita bisa menyimak materi yang dipaparkan oleh pemateri kita dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami materi yang insya Allah disampaikan. Baik, kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita, dan insya Allah sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ustadz Sri Hidayat SSI MSI MSP. Kepada beliau kami persilakan. Sebelum beliau dipersilakan, kami persilakan kepada operator untuk menayangkan tayangan untuk disimak oleh hadirin. Fadol. Moderasi agama secara garis besar adalah paham keagamaan yang moderat. Moderat sering dilawankan dengan radikal. Kedua istilah ini bukanlah istilah ilmiah, tapi cenderung merupakan istilah politis yang memiliki maksud dan tujuan politik tertentu.
Sebabnya, moderat adalah paham keagamaan Islam yang sesuai selera Barat, yakni sesuai dengan nilai-nilai Barat yang notabene sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Sebaliknya, radikal adalah paham keagamaan Islam yang dilekatkan pada kelompok-kelompok Islam yang menolak keras sekulerisme Barat. Mereka inilah yang menghendaki penerapan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Sejak peledakan gedung WTC 11 September 2001, Amerika Serikat telah memanfaatkan isu terorisme sebagai bagian dari skenario globalnya untuk melemahkan Islam dan kaum muslim. Untuk itu, para peneliti kemudian menganjurkan beberapa pilihan langkah bagi Amerika Serikat. Salah satunya adalah mempromosikan jaringan Islam moderat untuk melawan gagasan-gagasan Islam radikal. Terkait itu, mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush pernah menyebut ideologi Islam sebagai ideologi para ekstremis. Bahkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, ideologi Islam dijuluki sebagai ideologi setan. Hal itu ia nyatakan di dalam pidatonya pada Konferensi Kebijakan Nasional Partai Buruh Inggris tahun 2005. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya meyakini bahwa selama ajaran Islam murni masih diyakini dan tumbuh berkembang di tubuh umat Islam, selama itu pula akan terus ada perlawanan terhadap negara kafir imperialis Barat dan kepentingannya di dunia Islam. Oleh karena itu, Barat menggagas proyek moderasi agama yang ditujukan untuk mengubah sudut pandang kaum muslim agar mereka mau menerima ide dan pemikiran Barat, khusus demokrasi dan kebebasan. Sebabnya, Islam moderat adalah kunci penyebaran demokrasi Barat di negeri-negeri Islam. Strategi Barat dalam moderasi agama itu juga dapat dicermati dari salah satu buku kajian yang dikeluarkan Rand Corporation yang berjudul Building Moderate Muslim Network. Pada subbab di dalamnya ada topik Roadmap for Moderate Network Building in Muslim World, yang salah satu poinnya menjelaskan tentang Characteristic of Moderate Muslim. Di sana dinyatakan bahwa Muslim moderat adalah orang yang menyebarluaskan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk di dalamnya gagasan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, pluralisme, dan menerima sumber-sumber hukum non-sektarian, serta melawan terorisme dan bentuk-bentuk legitimasi terhadap kekerasan. Berdasarkan paparan tersebut, sangat jelas bahwa moderasi agama itu merupakan proyek global Barat untuk menyerang Islam. Ini satu paket dengan isu perang melawan radikalisme, War on Radicalism, yang merupakan propaganda Barat untuk menyerang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'us rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukrillah, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam satu kegiatan dan forum diskusi tokoh. Saya rasa ini forum yang sangat penting. Mengapa? Karena kita mendiskusikan satu topik yang ini memang masih tanda kutip begitu ya. Tanda kutip artinya banyak hal yang kita bisa kritisi, kemudian pertanyakan terkait dengan tema-tema yang dibawakan ini. Sebelumnya hadirin yang saya hormati, para pembicara yang kami muliakan serta seluruh peserta diskusi yang berbahagia. Insya Allah pada kesempatan ini dalam kaitannya dengan diskusi kita sebagaimana tadi dijelaskan oleh Prof. Firman Bene, kita menghadirkan 3 pembicara ya, yang mencoba akan mengupas
dari berbagai perspektif kaitannya dengan moderasi beragama yang kita angkat dalam konteks perdiskusi kita hari ini. Yang pertama adalah Ustaz Agung Wisnuwardana. Mungkin kepada Ustaz kami undang ke depan untuk menempati kursi yang telah disediakan panitia. Ya. Beliau sebentar akan menjelaskan tentang ada apa dengan moderasi beragama yang mencoba membahas secara kritis ya, latar belakang dan tujuan dibalik kampanye moderasi beragama ini. Kemudian yang kedua, pemateri kita adalah Ustaz Hairudin MPD. Kami undang Ustaz Hairudin untuk bisa juga mengambil tempat di depan. Beliau akan membahas tentang hakikat moderasi beragama, di mana nanti akan diuraikan esensi dari konsep ini dan membandingkan dengan nilai-nilai Islam yang otentik. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Ustaz Dirwan Abdul Jalil MM. Silakan Tat bisa mengambil tempat di depan. Beliau nanti akan membahas materi terkait Islam kafah versus moderasi beragama. Jadi tentu kita akan mendapatkan penjelasan secara mendalam bagaimana Islam yang menyeluruh itu atau kafah dibandingkan dengan pendekatan moderasi beragama yang sering dipromosikan saat ini. Saya rasa narasumber kita ini luar biasa ya, dengan materi-materi nanti yang akan secara tajam membahas tema diskusi kita, yaitu moderasi beragama. Tentu sebelum sampai ke sana, kalau tadi MC mengawali dengan pantun ya, saya juga ingin mengawali dengan pantun ya, supaya kita semangat ya, atau istilahnya memecah dulu keheningan persiapan diskusi kita. Kayaknya diskusi ini agak berat-berat ini Tat ya, karena ini materi yang tidak ringan ya, karena menyangkut kalau dalam aspek penelitian itu atau riset ini namanya aspek ontologi. Jadi kalau aspek ontologi itu aspek yang sangat abstrak ya, tetapi perlu dijelaskan secara detail karena ini menjelaskan tentang keapaan yang nanti akan diturunkan sebagai dalam bentuk epistemologi dan aksiologinya. Nah, ini kita agak berat ya karena butuh pemikiran dalam. Jadi kita coba rileks dulu dengan beberapa pantun, mungkin bisa dibantu dengan cakepnya ya, nah, supaya menunjukkan semangat paginya para tokoh, para ulama yang sempat hadir di acara forum kita hari ini. Ke Pantai Losari sambil berlayar, cakep. Memandang sunset indah berwarna jingga, cakep. Ya. Moderasi beragama perlu dikaji benar atau salah, agar tak jauh dari syariat agama. Cakep. Mudah-mudahan ini sudah ada ya pengantar kita bahwa kita ini akan mengkaji moderasi beragama. Apakah ini salah atau benar? Nah, ini perlu kita minimal keluar dari forum ini, dari ruangan ini sebentar kita sudah punya perspektif tentang moderasi beragama ini seperti apa. Kemudian tentu kita perlu menyapa juga ya beberapa tokoh yang bersamai kita hari ini. Ini udah ya, kita di list panitia juga ada beberapa tokoh kita yang alhamdulillah bersamai kita hari ini. Mungkin saya tidak sebutkan semua ya. Dan mungkin nanti akan menyusul juga para tokoh yang lain mungkin dalam perjalanan ya. Tokoh kita seperti Dr. Andi Muhammad Rifai. Kemudian Dr. Andi Hasanuddin, Bapak HM Ilyas Arif ST, kemudian Bapak Haji Mahfud Faiz Bempa, kemudian Bapak Hasanuddin Jalin SPD MPDI. Kemudian ada tokoh-tokoh kita lagi, ada Bapak Kiai Dr. Mujahid Abdul Jabbar, ya.
Alhamdulillah tadi beliau sama-sama beliau tadi pagi ya dijemput di rumah. Alhamdulillah beliau selalu semangat untuk hadir di acara kita. Ustaz Askar Al-Makassari, Prof. Dr. Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Dr. Andes Haji Bakri Amir MM, Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Aras, Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Jafar, dan Prof. Dr. Yusrin Sanusi Baco MAP Link. Terima kasih, mungkin akan menyusul tokoh-tokoh kita yang lain yang belum kami sebutkan namanya, mungkin nanti insya Allah kita sebutkan dalam sesi selanjutnya. Kembali kepada tema besar kita, yakni moderasi beragama. Ini memang sebuah konsep yang belakangan ini mulai digaungkan. Jadi kalau kita lihat mulai muncul itu sejak resminya itu 2010 ke atas. Sebenarnya tahun 2000 sudah ada, tapi 2010 ke atas itu sudah mulai masif, terstruktur dan sistematis. Ya, ini kalau kecurangan pemilu biasa begitu ya. Nah, itu seringkali diklaim solusi atas berbagai konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Jadi moderasi beragama ini selalu dibahasakan itu ya solusi ini. Ya, ibarat ini katanya madu ini. Sebab persoalan-persoalan masalah kita hari ini, konflik itu solusinya katanya moderasi beragama. Namun konsep ini itu perlu kita cermati lebih dalam. Tentu kita tidak menerima secara mentah-mentah. Apakah moderasi beragama ini benar-benar membawa Islam pada penguatan akidah dan penerapan Islam yang kafah? Karena saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana itu ada materi ceramah Jumat moderasi beragama? Padahal kan dalam ceramah Jumat itu kan harus mendorong jamaah itu meningkatkan ketakwaan. Saya takutnya ini kalau materi moderasi beragama ini justru tidak meningkatkan ketakwaan. Nah, ini menjadi masalah nanti kalau masuk dalam materi ceramah Jumat. Ya kan itu. Bagaimana hukumnya? Mudah-mudahan Ustaz nanti bisa menjawab itu, Ustaz. Ya, seperti apa itu, Ustaz? Karena sudah mulai dijadikan bahan ceramah. Ataukah ia justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan menjadi alat yang sejalan dengan agenda sekularisasi dan liberalisasi yang berasal dari pemikiran Barat? Nah, ini yang perlu kita curigai. Artinya ada titik kritis yang harus kita highlight di situ. Karena ini kan sebuah konsep pemahaman yang kalau kita berbicara tentang psikologi manusia, dalam ranah pengambilan keputusan dan perilaku manusia, itu basis informasi itu menjadi sangat penting karena ini menyusun kaidah perilaku dan perbuatan. Nah, kalau basis informasi narasi moderasi beragama ini disebarkan, disampaikan tanpa kritis, tanpa dikritik, tanpa difilter, ini takutnya nanti menjadi sesuatu yang pembenaran kemudian menentukan sikap dan perbuatan kita. Nah, ini menjadi sangat mengkhawatirkan kalau kemudian pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, untuk itu saya rasa melalui diskusi ini momentum kita untuk mengkritisi, mendalami, kemudian mencari solusi apa sebenarnya tantangan persoalan umat. Dengan semangat keilmuan, dan tentu kita berharap menemukan jawaban yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan untuk menjaga kemurnian Islam di tengah arus sekularisasi dan liberalisme. Nah, insya Allah pada pemateri pertama saya langsung saja kepada Ustaz Agung Wisnuwardana. Saya sapa dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Ustaz? Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah, perjalanan beliau dari Jakarta ya cukup jauh datang bersamai kita di sini, mudah-mudahan kita bisa dapat pencerahan. Ini ada materi, Ustaz ya. Mungkin panitia sudah bisa ditampilkan materi beliau. Jadi kita kasih kesempatan kepada para narasumber ini barang 30 menit ya. Nanti kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Saya tidak akan mengganggu dulu para pemateri membawa materi, tapi nanti saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang bisa membuka cakrawala kita kaitannya dengan diskusi kita hari ini. Intinya adalah saya coba berdiskusi ke Ustaz Agung. Istilah moderasi beragama ini kan sering disuarakan dalam berbagai platform, baik oleh pemerintah, tokoh agama maupun media.
Bahkan ini sudah jadi kurikulum, bagian dari materi kurikulum. Namun ada pandangan kritis yang menyebutkan bahwa konsep ini justru membingungkan umat dan mengaburkan ajaran Islam yang kafah. Nah, menurut pandangan Ustaz, apa yang sebenarnya melatar belakangi munculnya kampanye moderasi beragama ini? Apakah ini lebih banyak membawa manfaat atau justru mudarat bagi umat Islam? Ya, ringkasnya ini, apakah ini madu atau racun ini, Tat? Ini kan sebenarnya perlu kita tahu, Tat. Silakan, Tat. Waktu dan tempat kami persilakan 30 menit, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Ustaz Tri atas waktu kesempatannya. Terima kasih, salam hormat, salam takzim kepada para narasumber, Ustaz Khairuddin, Ustaz Fajar. Dan juga salam takzim kepada para tokoh masyarakat, para alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin Al-Fakir menyampaikan sedikit sharing, sedikit gambaran apa yang Al-Fakir pahami dari hal-hal terkait dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Para tokoh, para alim ulama yang muliakan Allah, bicara tentang masalah moderasi beragama adalah kita bicara soal istilah. Sekali lagi, berbincang tentang moderasi beragama, maka kita berbicara tentang istilah. Berbicara tentang istilah, maka kita tentu harus tahu meruting akar dari istilah itu dari mana asalnya. Apakah istilah itu muncul belakangan ini atau sudah beberapa waktu yang lalu? Kalau beberapa waktu yang lalu, siapa yang memunculkan pertama kali istilah moderasi itu? Karena di dalam Islam tidak ada istilah moderasi. Itu yang paling penting. Sehingga kita ayo mencari siapa yang pertama kali mengeluarkan istilah moderasi. Dari sana kita akan bisa menelusuri apa yang ada di balik istilah tersebut. Saya akan sedikit fokus pada apa yang disampaikan Fatri tadi tentang ada apa sebenarnya di balik ini semua. Berbicara tentang latar belakang berarti bicara dari mana istilah itu pertama kali muncul. Tentang mudorot atau tidaknya dengan Islam, nanti saya akan nyepil sedikit saja, tapi tentu para narasumber yang lain yang akan lebih banyak berbincang soal ini. Asatidz rahimakumullah, bisa di next. Berbicara tentang masalah moderasi, saya harus berbincang tentang beberapa sumber literasi yang ini melatar belakangi sebelum munculnya kata moderasi ini. Pertama, ada sebuah buku yang ditulis oleh Daniel Bell dengan judul The End of Ideology, akhir dari sebuah ideologi. Di dalam buku itu, Daniel Bell, seorang pemuda sosialis yang hidupnya di Amerika, membaca sebuah term masa depan ketika ideologi komunisme yang diemban oleh Uni Soviet. Saya yakin para tokoh, para ulama masih tahu negara yang bernama Uni Soviet, termasuk negara komunis besar di dunia. Dan Daniel Bell ini adalah salah satu pemuda komunis atau pemuda sosialis yang berada di Amerika. Dia membuat term pandangan bahwa ideologi komunis akan hancur pasca runtuhnya Uni Soviet. Dan tidak akan ada ideologi lain yang patut bisa menyaingi ideologinya yang diemban Amerika Serikat dan Barat, yaitu kapitalisme, kecuali tidak ada yang menandingi lagi sampai akhir pertarungan ideologi. Tidak ada lagi ideologi lain kecuali ideologi yang diemban oleh Amerika dan negara Barat.
yaitu ideologi kapitalisme. Ini tulisan dari Daniel Bell. Tentu kita nggak akan membedah buku Daniel Bell kesempatan kali ini karena panjang lebar kali tinggi. Lain kesempatan kalau kita memerlukan. Kemudian benar-benar akhirnya Uni Soviet runtuh. Sekitar tahun 90-an akhir, 89 akhir, tahun 90, Uni Soviet runtuh. Dan betul komunisme tidak berkembang. Maka kemudian muncul satu buku yang ditulis oleh Franciscus Fukuyama, judulnya The End of History and the Last Man. Buku ini memberikan gambaran begini, para tokoh sekalian, bahwa sehabis Daniel Bell membuat buku tidak akan ada ideologi lain kecuali kapitalisme yang diemban oleh Amerika Serikat dan Barat, maka Franciscus Fukuyama menyampaikan bahwa tidak akan ada sejarah lain kecuali sejarah kemenangan Amerika Serikat, kemenangan Barat, dan kemenangan ideologi kapitalisme yang berlandaskan pada sekularisme, Fasluddin Anil Hayah, pemisahan agama dengan kehidupan. Ini buku ditulis pasca Uni Soviet runtuh. Tapi tak berselang berapa lama, di tahun 2000 awal, Samuel P. Huntington, ini juga seorang filosof di Barat yang bertinggal di Amerika, menulis sebuah buku berjudul The Clash of Civilization. Apa dalam buku ini dikatakan oleh Samuel P. Huntington? Samuel P. Huntington mendebat dua buku sebelumnya. Buku Daniel Bell dan bukunya The End of History Franciscus Fukuyama. Apa yang didebat oleh Samuel P. Huntington? Salah. Tidak adalah kesalahan besar kalau ideologi dunia itu akan berhenti pada kemenangan Amerika Serikat. Salah besar kalau kemudian sejarah itu berhenti dengan kemenangan Amerika Serikat dengan ideologinya. Dia katakan akan ada pemain baru yang siap bertempur ideologi melawan Amerika Serikat dan ideologi kapitalisme. Dalam buku Clash of Civilization, benturan peradaban, ditulis salah satunya kebangkitan Islam itu yang akan menghantui kemenangan Amerika Serikat dan ideologi-ideologinya. Buku inilah kemudian yang menciptakan begitu banyak ketakutan di kalangan Amerika Serikat, yang kemudian memunculkan banyak sekali tesis, banyak sekali analisis tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kebangkitan Islam. Apa yang kemungkinan akan terjadi ke depan, apakah betul Islam ini akan menjadi pesaing Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya. Dari sini sebenarnya akan muncul. Next. Nah, disinilah kemudian dari buku ini kita nggak tahu apakah ada sambungannya dengan kejadian di tahun 2001. Buku itu ditulis tahun 2000, kemudian 2001 ada 9/11, 11 September, rekayasa pengeboman WTC yang sampai hari ini, menara kembar di Amerika Serikat, yang sampai hari ini tidak pernah diketahui siapa yang sebenarnya dibalik pengeboman atau penghancuran WTC itu. Semua berhenti hanya pada nama beberapa orang, Al-Qaeda, dan tidak ada yang lainnya lagi. Nah, inilah WTC inilah yang menjadi era baru Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika Serikat melawan Uni Soviet, maka era baru ini era Amerika Serikat perang melawan apa yang mereka sebut sendiri dengan kata terorisme. War on terrorism. Inilah tetak tolak perubahan peta dunia pasca dan ini pas sesuai dengan prediksi Samuel P. Huntington. Oke, dari sini. Kata moderasinya dari mana Ustadz Agung? Tenang, ini adalah awal mula. Kemudian, diklik selanjutnya, ada buku, saya menelusur buku tadi. Buku 2001 Samuel P. Huntington, kemudian WTC tahun 2001, tahun 2003, ada satu terbitan dari Rand Corporation. Ustadz pasti bertanya, apa Rand Corporation itu? Rand Corporation itu adalah lembaga think tank, lembaga yang meneliti banyak. Rand itu
singkatan dari R&D sebenarnya. R&D itu Research and Development. Kemudian disingkat menjadi RAND. Ya, RAND Corporation ini adalah lembaga think tank yang meneliti tentang isu-isu strategis internasional, baik isu pendidikan, isu militer, termasuk isu kebangkitan dan perubahan. RAND Corporation ini didanai oleh pemerintah Amerika Serikat dan didanai oleh multinational corporation semacam Freeport, semacam Total, semacam ConocoPhillips, dan banyak sekali lembaga-lembaga multinasional yang mendanai RAND Corporation ini. Jadi otomatis RAND Corporation ini membuat penelitian untuk kepentingan militer Amerika, untuk kepentingan nilai-nilai think tank strategis Amerika, dan untuk kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat. Jadi ketika saya menggunakan buku RAND Corporation untuk mencari jejak sebenarnya moderasi itu apa, saya pikir tepat. Kecuali ada yang bisa menggambarkan lagi moderasi beragama dari buku-buku yang lain. Tapi menurut saya ini buku yang paling qualified untuk kita menelusur sebenarnya dari mana kata moderasi itu muncul. Disinilah kemudian dalam buku yang ditulis oleh RAND Corporation oleh Cheryl Benard, salah satu peneliti mereka, dalam sebuah buku Civil Democratic Islam Partner Resources and Strategies. Ini mulai dibelah. Umat Islam itu dibagi menjadi 4 kelompok besar. Sebelum buku Building Moderate Muslim tadi yang ada di tayangan film tadi, itu buku ini dulu yang pertama kali dicetak oleh RAND Corporation. Ada kaum fundamentalis, ada kaum tradisionalis, ada kaum modernis, ada kaum sekularis. Jadi umat Islam itu ada yang kelompok sekularis. Sekularis itu pro barat. Pro barat dan benar-benar mengambil ide-ide barat sebagai pikirannya. Ada kelompok modernis, kelompok yang terbaratkan tapi tidak semua terbaratkan. Ada kelompok tradisionalis, Islam kultural mereka menyebut, dan hari-hari ini mengembangkan tradisionalis yang ini dihadapkan dengan situasi modernisasi yang ada. Kemudian ada kelompok fundamentalis. Kelompok fundamentalis itu adalah kelompok yang menginginkan tegaknya syariah Islam secara kafah. Mereka yang menginginkan diterapkannya syariah Islam. Itulah kelompok fundamentalis. Di dalam buku Civil Democratic Islam ini sudah dibuat strateginya. Strategi untuk menghambat kebangkitan Islam. Kata moderasi belum muncul. Strategi untuk menghambat kebangkitan Islam dengan cara apa? Dukung kaum modernis terlebih dahulu. Kemudian dukung kaum tradisionalis untuk melawan kaum fundamentalis, hadapi dan pertentangan antar kaum fundamentalis, selektif dalam mendukung sekularis. Ini adalah masa-masa awal munculnya kalau di Indonesia jaringan Islam liberal. Saya tidak tahu apakah jaringan Islam liberal ini punya kaitan dengan buku ini dan punya kaitan dengan strategi-strategi Amerika Serikat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi idenya sepertinya sama untuk apa yang ada di dalam buku ini. Saya lanjutkan. Klik. Ini kemudian ada buku-buku lain yang coba membacanya. Banyak sekali, tapi ini yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Saya lanjut saja. Klik deh. Nah, setelah tahun 2003 ada Civil Democratic Islam. Muncullah kemudian buku baru lagi ditulis oleh RAND Corporation lagi tahun 2004. Judulnya The Muslim World After 9/11. Bagaimana dunia Islam, bagaimana dunia Muslim setelah penghancuran atau pengeboman menara kembar di Amerika Serikat. Ini ada beberapa cuplikan sedikit saja. Fenomena kebangkitan Islam telah dialami sebagian besar dunia Muslim selama 3 dekade terakhir. Semakin ada kerisauan di hati Amerika Serikat dan ideologinya bahwa Islam ini dari hari ke hari semakin bangkit. Bahkan tidak hanya di Timur Tengah, tapi di luar Timur Tengah. Di luar Timur Tengah Islamisasi telah melibatkan impor ideologi Islam asal Arab. Jadi mereka kemudian menggunakan kata-kata Arabisasi. Jadi setiap kali ada orang menginginkan tegaknya syariah, setiap kali ada orang menginginkan budaya jilbab,
setiap kali ada orang ingin menghidupkan sekolah-sekolah Islam, maka pasti dikasih alamat dengan Arabisasi. Tahun-tahun itulah kemudian muncul berbagai hal tentang Arabisasi, orang Yaman, budaya lokal dan budaya impor, itu muncul banyak sekali tahun 2003. Oke. Terus kemudian di dalam buku ini juga Rand Corporation itu menyampaikan apa langkah-langkah, jadi Islamisasi itu sudah berkembang, apa langkah-langkah yang mesti dilakukan untuk mencegah Islamisasi di dunia Islam. Tanda petik kata mereka Arabisasi dunia Islam. Yang lain nggak usah dilihat, yang cukup dilihat adalah 1 dan 2 yang pertama. Kata-kata moderat muncul di situ. Promosikan penciptaan jaringan moderat, mengganggu keberadaan jaringan radikal. Sudah digunakan kata apa? Islam moderat dan Islam radikal. Jadi kata moderat munculnya dari mana? Rand Corporation. Klik ya. Munculnya bukan dari ulama-ulama Indonesia, bukan dari ulama-ulama Timur Tengah, tetapi dari yang bernama Kiai Rand Corporation. Supaya jelas ini, lihat ya, supaya jelas ini, clear. Kiainya namanya Rand Corporation. Jadi kalau Departemen Agama Indonesia ikut jaringan moderasi, berarti gurunya namanya Kiai Rand Corporation. Nah, inti slide itu ya, lanjut. Klik lagi. Kemudian mereka semakin gusar dengan perkembangan Islam. Maka ditulislah buku tahun 2006. Rand Corporation lagi yang menulis. Judulnya Beyond Al-Qaeda, The Global Jihadist Movement. Apa? Rekomendasi muncul lagi di situ. Rekomendasi strategisnya untuk pemerintah Amerika Serikat, Rand Corporation memberikan panduan secara umum dalam memerangi apa yang disebut dengan jihad global. Mereka menyebutkan siapapun yang menginginkan diterapkan syariah Islam itu sedang melakukan jihad global. Nah, apa yang mereka katakan? Nggak usah yang lain-lain dibaca, cukup yang keempat. Memperkuat kemampuan negara-negara yang bersinggungan langsung dan kelompok masyarakat sipil moderat. Tadi mempromosikan jaringan moderat, setelah buku ini 2006 diperkuatlah jaringan-jaringan moderat di seluruh dunia. Maka apa? Pendanaan-pendanaan muncul dari Amerika Serikat untuk kelompok-kelompok yang disebut moderat. Entah media, entah LSM, entah ormas, entah personal, semua dibiayai oleh Amerika Serikat untuk mempromosikan jejaring moderasi beragama. Clear ya? Kiainya namanya Rand Corporation, pendananya namanya Ustadz yang bicara bukan saya. Saya lanjut. Buku yang terakhir ini strategi komprehensif. Langsung mereka membuat judul yang sangat terang sekali. Judulnya Building Moderate Muslim Network. Ini ditulis oleh Rand Corporation lagi tahun 2007. Jadi siapapun yang bersemangat dengan moderasi beragama, kiainya namanya Rand Corporation. Ini jelas sekali digambarkan keberadaan kaum radikal ini menurut Rand Corporation telah berhasil mengintimidasi, meminggirkan atau membungkam kalangan muslim moderat. Jadi mereka tahun 2003-2001 telah mendanai banyak kelompok, mendanai banyak media. Kok ini orang pengen syariah Islam semakin meningkat. Ini dikatakan oleh Rand Corporation kok sepertinya gagal ini. Dana sudah digelontorkan banyak, operasi sudah dilakukan banyak, kegiatan sudah dilakukan banyak. Lah kok ini agak susah ini. Makassar nggak ada kata lah kok ini ya. Ini semakin malah orang senang dengan Islam malah semakin meningkat. Jadi kacau ini. Akhirnya apa? Rand Corporation merekomendasikan Amerika Serikat membangun jaringan dengan muslim moderat di dunia Islam. Tadinya hanya mendanai negara per negara, sekarang ayo kita bikin jaringan moderasi beragama sedunia. Makanya banyak sekali jejaring itu diberangkatkan ke Israel, diberangkatkan kemana untuk bicara tentang pluralisme, moderasi beragama dan lain sebagainya. Oke, clear ya? Asatidz rahimakumullah, para tokoh sekalian, ini latar belakang dari mana sejarahnya.
Jadi kalau bicara tentang ini, moderasi beragama tidak ada akarnya di dalam Islam. Tapi akarnya dari mana? Kiai Ren Corporation. Nah, jelas ini Pak. Saya lanjut. Lanjut, Dek. Lanjut aja, agak cepat aja. Oke, nah ini. Terus klik lagi. Belum, sebelum itu. Sebelumnya lagi. Nah ini. Apa yang mereka lakukan? Membangun jejaring akademisi intelektual muslim liberal dan sekuler seluruh dunia. Membangun jejaring sarjana-sarjana agama yang muda, yang moderat. Membangun jejaring aktivis-aktivis masyarakat yang bisa dimoderatkan. Membangun kelompok-kelompok perempuan yang terlibat dalam kampanye kesetaraan gender. Membangun para wartawan dan penulis-penulis yang moderat. Jadi semua aspek digalang jejaringnya. Dari mana bukunya Ustadz? Ustadz Agung ngawur aja. Silahkan baca buku ini. Wah, di mana itu bukunya? Ustadz searching, download bisa. Nah, bahasa Inggris gampang, translate sudah ada sekarang. Ya, jadi silahkan. Kalau nggak percaya dibuka saja, proses-proses ini semuanya akan ketahuan. Jadi otomatis kita nggak omon-omon dah. Yang omon-omon orang lain, kita nggak omon-omon bicara soal ini. Lanjut, klik lagi. Klik lagi. Nah, intinya ada 5 proyek moderasi beragama. 1, sekularisme, pemisahan agama dengan politik. Kenapa hari-hari ini kalau ada orang membawa-bawa agama dalam politik selalu dikatakan sektarian. Selalu dikatakan dia membawa politik identitas, sekularisme. Yang kedua, relativisme, merelatifkan ajaran agama. Tidak ada klaim kebenaran, kebenaran tidak tunggal kata mereka, plural. Ya, oke. Kemudian kontekstualisme atau bahasa lainnya substansialisme. Bagaimana intinya teks-teks agama itu ditafsirkan ulang sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan substansinya. Ditafsirkan ulang. Pakai apa? Tafsirnya pakai tafsir baru hari ini yang namanya hermeneutika. Hermeneutika itu tidak menggunakan basis keilmuan Islam untuk menafsirkan, tapi berbasiskan sejarah, berbasiskan epistemologi, budaya yang ada di sekitarnya, itu yang dijadikan alat tafsir. Nah, ini persoalan. Kemudian westernisme, mengunggulkan paham barat dan wajib ditiru. Banyak sekali. Demokrasi misalnya, pluralisme misalnya, ya. Banyak sekali istilah-istilah hak asasi manusia misalnya. Itu hal-hal yang kemudian coba didorongkan untuk diadopsi. Kemudian gender. Gender adalah bagaimana membangun kesetaraan pria dan wanita. Disinilah akhirnya banyak sekali proyek-proyek di pesantren-pesantren agar para nyai-nyai itu meminta posisi yang sama dengan para kiai-kiainya. Kemudian membangun bagaimana kaum perempuan itu bisa memimpin dan lain sebagainya. Banyak sekali tafsir-tafsir dirubah demikian rupa untuk membawa isu gender ini. Lanjut kan? Klik. Lanjut aja saya pikir. Lanjut aja. Nah, kadang-kadang kita kan membingungkan masyarakat. Tadi benar kata Ustaz Tri, kita kan membingungkan. Apa yang disebut moderat, apa yang disebut dengan radikal. Nah, saya membuat istilah penting saja, mana yang disebut moderat, mana yang disebut radikal. Contoh-contoh. Kalau orang melestarikan perbatasan, membagi negara-negara Islam, nation state, maka ini moderat. Tapi kalau menginginkan menyatukan umat dalam naungan khilafah, disatukan umat Islam, radikal. Jadi ini dipilah-pilah begitu. Kalau menginginkan nation state, moderat. Kalau menginginkan khilafah, radikal. Terus, kalau ingin membuat undang-undang selain bersumber dari Al-Quran As-Sunnah, itu moderat. Tapi kalau menginginkan undang-undang konstitusi itu landasannya Al-Quran dan Sunnah, itu radikal. Untuk memudahkan kita memilah sajalah, ya. Makanya dulu ada muncul istilah gini, ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci. Nah, itu berarti apa? Konstitusi tidak harus berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, itu moderat. Tetapi kalau ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi, itu radikal. Makanya 212 radikal, zaman dulu. Karena apa? Karena ayat-ayat suci di atas ayat konstitusi. Untuk memudahkan saja, karena kadang-kadang kita itu
nanti akan dibiaskan dengan banyak hal. Misalnya orang yang berpuasa terus-menerus setiap hari, ya, itu enggak wasatiyah. Dia itu adalah orang yang radikal. Tapi kalau puasanya sesuai dengan Senin Kemis itu moderat. Tetapi ini untuk membaurkan konteks ini sebenarnya. Untuk masyarakat Islam kan akhirnya ditipu dengan hal seperti itu. Nanti Ustadz akan bisa menyampaikan ya. Tapi sebenarnya ini yang dimunculkan. Mengadopsi demokrasi, mengakui entitas negara Yahudi, Israel, moderat. Tapi kalau menginginkan Israel itu menghentikan genosida pada Palestina dan tidak boleh ada Israel, itu namanya radikal. Dipilah begitu. Yang mengadopsi demokrasi moderat, yang menginginkan syariah radikal. Partisipasi wanita dalam politik moderat, wanita nggak boleh jadi pemimpin dalam konteks pemimpin hukam, maka radikal. Tindakan politik didasarkan pada konstitusi positif dan demokrasi moderat. Tindakan politik didasarkan pada syariah sebenarnya, ekstremisme, keyakinan Islam, maka itu radikal. Nanti jangan tertipu dengan kata-kata ekstremisme dan radikalisme. Barat itu sering menggunakan kata ekstremisme, tapi di Indonesia diganti dengan kata radikalisme. Itu hampir sama. Satu lagi, kalau menghubungkan ekonomi lokal dengan ekonomi Amerika, Eropa, World Bank, IMF, WTO, itu moderat. Tapi kalau membangun ekonomi dengan kokoh tanpa hegemoni kapitalis, itu radikal. Ini beberapa poin yang saya pikir menjadi bagian penting. Satu lagi, satu slide lagi, klik deh. Klik. Ternyata moderasi beragama sudah diadopsi di Indonesia masuk rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Sepertinya nanti 2025 akan dipakai lagi. Karena sekarang ada staf khusus presiden moderasi beragama. Lanjut, klik deh. Klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, ciri-cirinya ini. Orang moderat itu komitmen kebangsaan. Pancasila harga mati, NKRI harga mati, walaupun korupsi. Kemudian toleransi. Toleransi itu kelihatan indah, tapi apa toleransi itu? Termasuk mentoleransi LGBT, itu moderat. Tapi kalau tidak mentoleransi LGBT, itu namanya radikal. Anti kekerasan. Anti kekerasan apa? Semua kekerasan, termasuk jihad fisabilillah. Kenapa hari-hari ini untuk masalah Israel, untuk masalah Palestina tidak boleh ada kata-kata jihad fisabilillah. Kemudian penerimaan terhadap tradisi. Ya, tradisi kenapa sekarang itu muncul tradisi baru yang dinaik-naikkan. Padahal itu sebenarnya sudah lama ditinggalkan oleh umat Islam juga. Tapi hari ini dikasih biaya supaya tradisi ini naik lagi. Poinnya apa? Islam Nusantara. Bagaimana Islam itu sesuai dengan tradisi-tradisi lokal. Ini beberapa indikator. Sehingga balik pada konklusi kita sedikit. Kiainya moderasi beragama namanya Rand Corporation. Kiai Rand Corporation. Yang mendanai moderasi beragama namanya, nah, Ustadz yang bicara, saya hanya memberikan satu konklusi mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi secara lugas dan tegas ya, jadi diuraikan Ustadz Agung Wisnuwardana bahwa moderasi ini tidak punya akar sejarah dari umat Islam ya, dan kemudian bangsa ini, dan nampak jelas ya bahwa ini sebenarnya dibangun dari project Rand Corporation ya, jadi R&D dari tim think tank Amerika. Nah, kiainya itu Ustaz ya. Nah, itu yang perlu kita highlight. Jadi ini bahaya juga kalau dijadikan bahan ceramah ini Jumat ya, karena sumbernya itu ternyata dari situ ya. Nah, jadi ini menarik nanti karena hari ini moderasi beragama ini kan dibungkus bak sesuatu yang indah ya. Sehingga tidak sedikit umat Islam dan sebagian diantara kaum muslimin itu juga terpesona dengan
konsep moderasi beragama ini. Ya, apalagi ini dananya besar Tat ya. Besar. Nah, biasanya yang ada dananya itu ya orang yang cari dana semangat nih. Jadi mau nanti ini sesuai atau tidak belakang seperti itu. Nah, ini menjadi menarik. Selanjutnya kita tahan dulu Tat, pertanyaan atau diskusinya karena ada pemateri selanjutnya. Saya ke sebelah kiri saya Ustaz Hairudin. Ini akan membawakan materi tentang hakikat moderasi beragama. Nah, ini diskursus penting ini Tat, tentang moderasi beragama. Ini seringkali bahwa konsep ini itu katanya bertujuan untuk menciptakan toleransi dan harmoni di masyarakat. Saya tidak tahu ini harmoninya seperti apa ya. Jangan sampai dibuat-buat juga ya. Namun sebagian umat Islam merasa bahwa moderasi beragama justru mengarah pada kompromi terhadap prinsip-prinsip Islam. Jadi siapa yang kemudian memegang prinsip Islam itu akhirnya dianggap tidak moderat. Jadi kalau kita mau mendukung kampanye ini ya kita harus melepaskan prinsip Islam. Wah, ini berbahaya sekali. Karena ini menyangkut akidah seorang muslim. Nah, karena itu Ustaz perlu diuraikan ini Ustaz, apa hakikatnya sebenarnya ini Ustaz, moderasi beragama, dan sejauh mana konsep ini relevansi atau bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini perlu kita tarik ini benang merah ini, pembatas supaya jelas ini. Kalau masih ada tirai yang dilepas ini supaya ditahu apa ini sebenarnya di balik ini, karena tadi sudah di-spill Ustaz, ini kiainya bukan dari umat Islam ya, tapi dari Ran Korporasi. Nah, sekarang kita mau kuliti lebih dalam lagi hakikatnya ini moderasi beragama, apa yang ingin dicapai. Silakan Tat, mungkin bisa digunakan waktu kesempatannya 30 menit. Ada materi mungkin Tat mau dipaparkan? Ada. Ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Agung Iswardana, Ustadz Dirwan Abdul Jalil, yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh intelektual, tokoh umat, hadirin yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan taufiknya kita bisa berkumpul di majelis yang sangat baik ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Topik ini saya memulai mengantar dari kekesalan beberapa guru yang dibawa institusi Kementerian Agama. Saya punya pengalaman pribadi. Kebetulan saya ngajar di satu yayasan, ya. Bukan yang tempat saya sebagai mudir pesantren ya. Ada satu tempat. Kebetulan di yayasan itu ada 2 lembaga pendidikan. Satu di bawah naungan Kemenak. Itu. Ketika jam istirahat itu gurunya ngomel. Apalagi ini undangannya Kementerian Agama Provinsi. Moderasi beragama terus, kegiatan moderasi beragama terus. Apalagi ini, apa maunya ini moderasi beragama? Itu. Kemudian saya agak bercanda jawab, yang penting duitnya ada Pak, hadir saja. Masalahnya tidak ada uangnya Ustaz. Wih, kasihan, nah banyak uangnya setahu saya itu. Banyak dananya itu. Dananya banyak, ternyata tidak turun ke guru. Mungkin hanya yang menyelenggarakan itu. Ini real ini, itu keluhan beberapa guru yang selalu dipanggil di jam-jam aktif mengajar untuk ikut kegiatan moderasi. Sampai ada senam moderasi, macam-macam. Itu. Jadi itu sekedar. Jadi memang duitnya banyak, tapi tetesannya tidak sampai ke guru. Jadi tetesan besarnya itu di level menengah ke atas. Jadi istilah moderasi beragama ya,
Tadi sudah dijelaskan, kiainya jelas, Aren Corporation. Memang moderasi beragama ini adalah salah satu yang kita sebut sebagai gerakan imperialisme epistemologi barat pada dunia Islam. Karena secara teologi, ya, istilah ini tidak punya tempat dan memang dari dulu tidak ada di dalam Islam istilah moderasi beragama. Istilah-istilah di dalam Islam itu istilah yang khas, yang ta'rifnya atau definisinya ya, langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang Islam, tentang kafah, tentang rahmatan lil alamin, termasuk tentang al-wasat atau al-wasatiyah. Ya. Istilah moderasi beragama ini adalah yang epistemologinya dari barat. Yang sebenarnya ya, saya katakan di awal ini bentuk gerakan imperialisme epistemologi ya, atau perang istilah yang dilancarkan pada dunia Islam. Dulu ada istilah Islam liberal ya. Jadi semua istilah-istilah seperti Islam liberal, Islam radikal ya, Islam sosialis, Islam ekstremisme, Islam fundamentalisme, itu termasuk Islam moderat atau moderasi beragama ya, bukan lahir secara teologi dan normatif dari Islam. Semuanya dari barat. Barat yang membuat definisinya, kemudian dilancarkan propagandanya ke dunia Islam. Tujuannya tentu untuk kepentingan mereka dan ya, menciptakan polarisasi ya, polarisasi pemikiran sekaligus polarisasi sosiologis di tengah kita, perpecahan dan seterusnya ya. Moderasi beragama adalah satu paham ya, pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat itu. Tapi moderat ini ya, yang acap kali para penggagasnya di Indonesia itu nanti akan di grade down apa indikator-indikator moderasi beragama. Acap kali mereka memaksakan atau kita bisa sebutnya mencarikan dalih pembenaran tentang moderasi beragama ini dari ayat Al-Quran di Quran surah Al-Baqarah ayat 143 ya. Jadi acap kali mereka memaksakan itu atau menjadikan sebagai dalih, bukan dalil, karena apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Itu tidak memiliki sama sekali ya, pengertian konotasi dengan ya, moderasi beragama. Ummatan wasata ya, hampir semua penafsiran ulama, kalau kita tidak sebut semuanya, itu pengertiannya adalah ya, ummatan adlan ya, atau khiyaran. Jadi umat yang adil. Misalnya kalau tafsir At-Tabari itu ya, dia menukil ada 13 riwayat hadis. Salah satunya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata qala udulan. Jadi ketika Nabi itu menjelaskan makna ummatan wasata, yang dimaksudkan itu adalah adil. Jadi ummatan wasata itu bukan umat moderat sebagaimana yang dipropagandakan oleh mereka ya, itu. Nah, makanya pengertian yang kemudian acap kali mereka propaganda itu ya kita sebut sebagai epistemologi oplosan, karena mencoba untuk menggabungkan epistemologi barat dan diambilkan ya, seolah-olah ada legalitas normatifnya dari ayat Al-Quran seperti ya, ayat Al-Baqarah 143, padahal definisinya sama sekali tidak ada hubungannya. Kenapa dimaknai sebagai umat wasata itu umat yang adil ya, karena memang ya, sifat dari umat Islam ini ya, dengan syariahnya yang adil, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatillah. Yang kedua, umat wasata itu juga dipahami sebagai khiyaran, artinya umat yang terbaik. Kuntum khaira ummat ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka umat wasata itu adalah umat yang terbaik. Dia adil. Nah, dalam fikih kan ya, salah satu sifat yang dikehendaki dari saksi
Karena ayat ini tidak boleh dipotong hanya sampai pada ummatan wasata. Itu lanjutannya harus dipahami. Ya. Agar umat ini menjadi saksi. Nah, tidak akan bisa umat Islam ini menjadi saksi kalau dia tidak adil. Nah, itu. Oleh karena itu sekali lagi, hakikat moderasi beragama ini tidak memiliki asas teologi dan normatif di dalam Islam. Sudah dijelaskan tadi asal muasalnya. Sekarang kita lihat di Indonesia, untuk tingkat Indonesia, ya, jadi gagasan global ini diturunkan pada level konteks keindonesiaan di grade down. Itu kemudian moderasi beragama memiliki 4 ciri. Nah, sebenarnya tadi sudah dijelaskan di spill tadi oleh Ustadz Agung Wiswardana. Yang pertama, ciri pertamanya itu, ya, moderasi beragama itu ketika, ya, orang itu kemudian memiliki komitmen kebangsaan. Nanti kita kritisi satu persatu. Ya. Yang kedua, ya, toleransi. Ya. Jadi dia toleran. Itu. Yang ketiga, dia bersikap anti kekerasan. Kemudian yang keempat, menerima terhadap tradisi. Yang pertama dulu komitmen kebangsaan. Sejatinya kalau kita bicara tentang komitmen kebangsaan, para rezim pengelola negeri ini adalah orang-orang yang tidak pernah komitmen, ya, pada apa yang disebut dengan kebangsaan. Ya, itu. Contoh misalnya Kepres yang dikeluarkan oleh rezim sebelumnya itu pada 2016, ya, itu Kepres nomor 24 tahun 2016, ya. Di dalam regulasi itu pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Ya. Yang kalau kita mau jujur, sebagaimana saya kutip dari bukunya Endan Saifuddin Ansari, ya, itu. Ini bisa ditampilkan bukunya, ya. Langsung ke slide 11, ya. Itu. Di buku itu disebutkan, ya, bahwa kalau Pancasila yang lahir 1 Juni 1945 itu, maka bunyinya bukan sebagaimana Pancasila yang saat ini selalu dibacakan di setiap upacara. Ya. Ini bunyinya, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan dan seterusnya. Itu. Ya. Pancasila yang lahir 18 Agustus ya, 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, itulah yang sekarang ini yang sering dibacakan. Itu. Jadi kalau indikator moderasi beragama itu salah satunya diukur dari komitmen kebangsaan, maka sebenarnya ya penguasa, pengelola negara ini orang yang jauh dari komitmen kebangsaan. Itu. Karena apa yang dia putuskan, ya itu tidak sejalan. Ya. Yang kedua, ya kita tahu kalau komitmen kebangsaan itu diukur integritas seseorang, ya, sebagaimana dalam retorika manis di setiap 5 tahunan tentang pemerintahan yang amanah, ya, jujur dan seterusnya itu sangat jauh. Ya, coba lihat berita-berita, dengar berita-berita yang apalagi yang kita dengar dan lihat di media cetak, ya. Itu. Ada pejabat kementerian, ada pejabat di MA, mantan pejabat yang ditemukan 920 miliar, hampir 1 triliun 51 kilogram emas. Bisa dibayangkan kalau itu sisa yang belum dibagi sebagai gratifikasi sogokan di dalam kasus-kasus besar di Mahkamah Agung. Apa ini menunjukkan komitmen kebangsaan? Kasus-kasus korupsi, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian jual pengaruh yang acap kali kemudian tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Bagaimana tanah-tanah masyarakat kecil itu kemudian hilang, ya, direbut mereka yang punya kuasa membayar para hakim dan seterusnya, ya. Jadi kalau ukuran yang pertama komitmen kebangsaan, ya mereka lah yang sebenarnya tidak pernah punya komitmen kebangsaan. Yang kedua, kalau indikator moderasi beragama itu adalah toleransi, nah ini yang kemudian harus kita kritisi. Karena toleransi yang hari ini dikembangkan, ini dikritik oleh Profesor Muhammad Ahmad Mufti, ya, salah satu guru besar fikih siasa di Arab Saudi, ya. Itu menulis kitab Naqdu At-Tasamu Al-Liberali, ya. Jadi kritik toleransi liberal. Dan inilah yang dipaksakan Barat, ya, itu sekaligus menjadi salah satu indikator seseorang itu disebut, ya, memiliki moderasi beragama atau moderat
di dalam mengamalkan paham keagamaannya, yakni toleransi. Tapi sayangnya toleransi itu menurut perspektif dan parameter mereka. Toleransi itu dibangun di atas sekularisme. Ya, itu. Asas fasludin anil haya atau ladiniyah. Yang kedua dibangun atas dasar pluralisme. Gitu. Islam tidak apalagi meniscayakan yang namanya pluralitas. Pluralitas teologis, pluralitas sosiologis. Memang disinggung di dalam Al-Quran. Itu. Tapi kalau memaksakan pluralisme, pengakuan bahwa semua agama itu sama, sehingga tidak boleh ada satu agama yang memiliki klaim kebenaran tunggal, ya Islam tidak mengakui itu. Karena di dalam Al-Quran jelas, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka toleransi yang dibangun atas pondasi pluralisme ini ya jelas kita tidak bisa terima, ya. Dan itu yang dijadikan sebagai ukuran. Kemudian yang ketiga, landasannya itu adalah ya tentang relativisme, an-nisbiyah. Gitu. Jadi tidak ada kebenaran mutlak, ya. Itu. Kebenaran agama itu relatif, itu. Sehingga semua agama itu memiliki kebenaran yang sama, gitu. Maka tidak boleh satu agama itu ingin memonopoli, ya, satu kebenaran dan kemudian ingin mengatur, ya, seluruh agama dan seterusnya. Padahal sifat agama ini sejak awalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ya, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa agama yang hak, dinul Islam, untuk dimenangkan, ya. Itu. Maka kebenaran Islam itu adalah kebenaran yang absolut, itu. Oleh karena itu sangat buntung tentunya kalau umat Islam menerima parameter moderasi beragama yang kedua ini, yakni tentang toleransi yang didasarkan pada ukuran-ukuran mereka, yakni ukuran sekularisme, pluralisme dan relativisme, ya. Tentu sangat membahayakan akidah kita. Bagaimana mungkin umat Islam dipaksa untuk bersikap toleran terhadap LGBT, ya, atau misalnya kebebasan beragama, ya, perilaku murtad, atau misalnya ya bagian juga dari kebebasan berekspresi, yakni pernikahan beda agama, ya, kan masalah itu. Kalau LGBT atas nama toleransi kita terima, gitu, sebagai sebuah kebenaran juga, itu. Begitu juga murtad, ya. Itu. Sementara di dalam Al-Quran jelas sekali, ya, bahkan hadis Rasulullah sangat jelas itu, membaddala dinahu faqtulu. Nah, begitu juga tentang pernikahan beda agama, terkhusus wanita muslimah menikah dengan ya, laki-laki non muslim. Itu bertentangan dengan Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ya, kalau atas dasar toleransi, ya, bahwa itu semua adalah prinsip keyakinan orang yang harus dihargai, iya, Islam memberikan ruang. Tapi untuk kemudian dipaksakan kita terima itu sebagai sebuah kebenaran atas nama toleransi tadi, ya tentu Islam tidak menerima itu. Oleh karena itu, sekali lagi parameter kedua, ya, moderasi beragama yakni toleransi itu jelas sangat membahayakan, ya, apalagi akidah dan syariat kita. Kemudian yang ketiga, ya, yang perlu kita kritisi dari parameter moderasi beragama ini adalah anti kekerasan. Secara normatif, ya, Islam memang agama yang menolak kekerasan, tapi mengeneralisasi kekerasan, ya, itu secara umum sebagai sebuah kejahatan itu juga ditolak oleh Islam. Jadi pada dasarnya Islam memang anti kekerasan, itu. Tapi ada kekerasan, misalnya pembunuhan, kan mereka menganggap misalnya jihad fisabilillah, membunuh itu kekerasan. Makanya ada tabel itu bisa dibuka di slide, ya, 21, ya, langsung ke slide 21, ya, itu. Kita lihat perbandingan konsep anti kekerasan dalam moderasi beragama dengan anti kekerasan di dalam konsep Islam. Kalau di dalam konsep moderasi beragama, semua jenis kekerasan itu tidak dibenarkan, termasuk jihad fisabilillah.
Makanya itu dalam konsep moderasi beragama, jihad fisabilillah itu tidak bisa, haram hukumnya. Makanya itulah itu Anda boleh ya beraksi membela saudara Anda di Palestina, tapi Anda jangan mengeluarkan di lisan Anda jihad fisabilillah. Itu. Ya. Dalam algoritma media sosial yang mereka punya itu terlarang. Itu. Ya. Nah, jadi itu contoh. Tapi dalam Islam kekerasan pada dasarnya memang haram, kecuali yang dibenarkan oleh syariah. Nah, misalnya di dalam Quran surah Al-Isra, wala taqtulun nafsa allati harramallah illa bil haq. Jangan kamu membunuh jiwa yang Allah haram. Ya, mereka yang sudah menikah berzina. Kan menurut syariat Islam, ya, hukum sistem sanksi dalam Islam, dia boleh dibunuh, dirajam. Siapa lagi yang murtad? Itu. Yang membunuh, hukum kisos di dalam Quran surah Al-Baqarah. Itu kan semua kalau dilihat secara ya permukaan ya mereka menyebutnya kekerasan. Maka itulah kemudian mereka melabeli penerapan hukum-hukum Islam seperti rajam, ya kan? Menganggapnya itu sebagai sebuah kekerasan yang bertentangan dengan nilai mereka tentang hak asasi manusia dan seterusnya. Jadi betapa buntunya kita kalau menerima konsep moderasi beragama ini, ya, yang dimana salah satu indikatornya adalah anti kekerasan, dimana semua jenis kekerasan itu digeneralisir, tidak boleh, haram dilakukan. Ya, dalam konsep yang benar sekali lagi, kekerasan itu memang haram kecuali yang dibenarkan oleh syariat, sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Ya. Tapi kalau kita bicara objektif, ya, tidak ada negara yang paling sering melakukan kekerasan di dunia ini dengan jumlah luasan korban yang sangat besar, melainkan Amerika dan Israel. Tapi pernahkah juga dunia menyebutnya dia ya intoleran? Pernahkah juga dunia menyebutnya dia radikal, ekstremis, fundamentalis? Tidak. Maka itulah saya selalu mengatakan, ya, bodohnya kita itu begitu mudah menerima, rela menerima ya imperialisme epistemologi ini tanpa pernah melakukan kritik dan perlawanan yang seimbang, bahkan lebih dari itu. Dan tidak sedikit intelektual kita, para alim ya, termasuk tokoh ulama kita justru tunduk ya pada imperialisme epistemologi barat ini, yang harusnya dia berada di garda terdepan untuk melakukan perlawanan itu ya, pembelaan terhadap ya purifikasi Islam itu. Selanjutnya yang keempat ya, ini saya sedikit beri gambarannya. Jadi kalau ada umat Islam itu yang benci tentang jihad ya, maka itu pasti ya dia pernah mendengar cerita dari para orientalis barat ya. Kalau dia akademisi mungkin pernah studi di barat, kemudian diajar oleh para guru besar orientalis ya, di mana barat lah yang mengajarkan pada mereka begitu antinya tentang jihad. Karena barat itu memang punya sejarah kelam, sejarah kelabu bagaimana umat Islam dahulu ya di abad pertengahan akhir ya, di tahun 1529 futuhat yang dilakukan oleh kaum muslimin saat itu, era kekhilafahan Utsmaniyah ya, itu kemudian menyasar ya banyak kerajaan-kerajaan dan negara-negara di Eropa takluk pada Islam ya. Itu ditulis oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Mafahim Siyasiyah ya. Itu diceritakan bagaimana kaum Kristiani yang menjadi sasaran jihad ketika itu ya, itu sangat khawatir itu. Bahkan jihad yang dilakukan kaum muslimin ketika itu berhenti di kota Wina, Austria ya, itu. Nah, itulah yang menjadikan kemudian barat itu sangat benci pada yang namanya jihad. Jadi kalau suatu saat ya ada kaum muslimin di negeri kaum muslimin yang begitu benci dengan jihad, maka bisa jadi dia korban dari ya, kalau dia seorang akademisi ya yang studinya di barat ya, korban dari didikan para orientalis yang memang dendam pada ajaran jihad kaum muslimin ini ya. Kemudian yang keempat, indikator dari moderasi beragama itu adalah ya menerima tradisi yang bertentangan dengan yang berkembang di tengah masyarakat itu, menerima tradisi ya. Dalam Islam ya
Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, tidak ada persoalan. Kalau di Jawa ada tradisi penutup kepala namanya blangkong. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak apa-apa kita pakai ketika sholat, tidak apa-apa. Itu. Ya. Tapi ketika tradisi itu bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, ya tentu kita tidak boleh menerima. Itu. Ada satu hal yang para penggagas moderasi beragama ini tidak bisa membedakan antara kemampuan adaptasi fikih Islam di dalam menghukumi realitas yang berkembang dengan menempatkan fikih Islam di bawah pada konteks realitas. Umumnya yang dilakukan yang kedua, yakni mendudukkan fikih agar tunduk pada realitas. Harusnya kan realitas yang dihukumi oleh fikih, dikaji faktanya, dikaji dalil-dalil yang relevan terhadap fakta itu dan kemudian diberikan penghukuman. Yang dilakukan adalah, kita bisa lihat tabel pada slide yang ke-27 ya. Moderasi beragama itu konsepnya tentang tradisi, semua bentuk tradisi harus dihormati dan dibenarkan. Dan memang kalau kita lihat gerakan kan tadi, tradisi-tradisi yang sudah mulai tenggelam di masyarakat itu dihidupkan atas nama kearifan lokal. Bayangkan kalau kearifan lokal itu tumbuh dari animisme dan dinamisme, bagaimana kita mau mengatakan ini sejalan dengan Islam? Nah, bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Itu. Ya. Jika tradisi bertentangan dengan Islam, maka tradisi yang menangkan, Islam yang harus tunduk. Itulah konsep di dalam moderasi beragama. Kalau di dalam Islam tidak, tradisi itu wajib diukur, ditakar, ya, tidak bertentangan tidak dengan Quran dan Sunnah. Kalau tidak bertentangan, silahkan dipelihara, ditumbuhkan, dikembangkan, ya, diberikan inovasi, kreativitas dan seterusnya. Tapi kalau bertentangan, ya tentu Islam tidak datang untuk menghapus tradisi atau meluruskan tradisi tersebut. Ya. Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan dari moderasi beragama ini adalah untuk menghalangi kebangkitan umat Islam. Ada kecenderungan sebagaimana disampaikan tadi, tren dunia Islam sudah mulai bangkit, terbangun dari tidur panjangnya. Maka tren kebangkitan umat Islam yang ingin kembali, ya, menafaki jalan kemuliaan para pendahulunya. Ya. Saya teringat perkataannya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ya. Itu. Beliau mengatakan, ya, falau annal muslimuna al-yawma amilu, ya, bi ahkamil fikhi wad din. Ikut. Seandainya kaum muslimin hari ini dia mengamalkan fikih dan ajaran agamanya, maka dia akan menjadi umat yang terdepan dan umat yang paling bahagia di dunia. Kalau dia, ya, seandainya mau mengamalkan fikih dan agama sebagaimana kana abauhum, sebagaimana para pendahulu mereka, niscaya mereka akan menjadi arkal umam wa as'adan nas, akan menjadi kaum yang terunggul dan kaum yang paling bahagia di hadapan manusia. Itu. Tapi justru kita meninggalkan. Apa yang terjadi adalah kemunduran. Karena Barat membaca itu tren kebangkitan umat Islam, maka kemudian ingin dihambat. Ya tentu untuk menghalangi secara ini enggak bisa. Ya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya, mereka tidak henti-hentinya untuk memerangi, ya, umat Islam itu untuk mengeluarkan mereka dari agamanya kalau mereka mampu. Maka kesadaran umat Islam inilah yang kemudian ingin diracuni, ya, agar kemudian mereka tertipu pada peradaban Barat dan meninggalkan Islam yang kafah, Islam yang murni ini. Ya, jadi sekali lagi kita tidak buduk pada istilah-istilah yang saya sebut di awal. Islam itu ya adalah Islam, ya, kalau terminologi Quran ya Islam kafah. Itu udkhulu fi silmi kafah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya,
untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan kepada sesama manusia dalam bentuk ya muamalah, ya nizamul uqubat, ya dan tentu juga ya, terkait dengan pengaturan negara dan seterusnya. Jadi dia ingin melakukan deislamisasi. Nah, yang kedua tentu tujuannya adalah ingin untuk mempertahankan nilai-nilai yang mereka sebut sebagai nilai universal, yakni demokrasi, sekularisme, pluralisme, ya, hak asasi manusia dan seterusnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, tentu tujuan tersebut ya akan tercapai, ya, maksudnya mudah tercapai kalau Amerika Serikat itu ya tentu menggunakan ya proksinya, yakni para penguasa negeri kaum muslimin itu. Dan dibalik semua agenda itu tentu ada yang untung. Yang untung tentu negara-negara imperialis, termasuk juga adalah lembaga-lembaga internasional ya yang saat ini sangat mengeruk keuntungan ya dari negeri-negeri kaum muslimin lewat utang dengan bunga yang sangat luar biasa. Seperti IMF, Bank Dunia dan seterusnya. Sebab kalau umat Islam itu sadar kembali kepada Islam yang sebenarnya, ya tentu lembaga-lembaga ini tentu ya sangat dirugikan ya. Kemudian siapa lagi yang diuntungkan dengan gerakan moderasi beragama ini adalah ya multinational corporation ya seperti Freeport McMoran ya. Karena dia tentu menginginkan agar umat ini ya tidak memiliki kesadaran ideologis. Kalau umat ini punya kesadaran ideologis dan kemudian mengambilnya itu menata negeri, bangsa dan negaranya ini, maka sumber daya alam tidak bisa lagi mereka kelola dengan seenaknya, akan dikelola menurut syariat Islam dan untuk kemakmuran ya kaum muslimin dan non muslim yang ada di dalam institusi khilafah. Ya, saya kira itu ya sebagai pengantar. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya semakin ke kiri ini semakin jelas ya bahwa moderasi beragama ini, kalau Ustaz Agung Wisnuwardana tadi kiainya korporasi, kalau ini nabinya tidak jelas dari mana rujukan nabinya ini ya konsep moderasi beragama. Karena tadi Ustaz menjelaskan konsep wasata yang dijelaskan Rasul itu bukan seperti moderasi beragama ya. Jadi ke kiri nanti akan semakin jelas lagi. Keluar dari ruangan ini nampaknya kita sudah meninggalkan ini moderasi beragama. Meskipun ada honornya mungkin ya kalau kampanye moderasi beragama. Nah, untuk melengkapi penjelasan tadi saya ingin menyampaikan satu pantun. Mungkin pantun saya ini relevan lah dengan apa yang disampaikan tadi. Ke pasar membawa durian, cakep. Singgah di warung membeli lada, cakep. Moderasi beragama membawa kerancuan, cakep. Menjauhkan umat dari syariat Islam yang benar adanya. Nah, nanti ada pantun lagi, mudah-mudahan bisa dibalas. Nanti kita tunggu-tunggu dari 3 narasumber ini ya. Selanjutnya insya Allah di materi yang ketiga Ustaz Girwan Abdul Jalil akan menjelaskan Islam kafah dan moderasi beragama. Ini mulai kita pertemukan ya. Apakah memang tidak ada alternatif lain, ini semua harus moderasi beragama saja. Nah, ternyata ada Islam kafah. Nah, ini mungkin perlu kita jelaskan kenapa? Karena konsep Islam kafah ini kan jelas tertuang dalam Al-Qur'an. Kalau istilah kafah itu ada dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Tidak pernah kita disuruh masuk ya ayyuhallazina amanu udkhulu moderasi beragama. Tidak ada ternyata. Yang ada kafah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana seruan untuk mengamalkan Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Nah, namun moderasi beragama ini sering dipromosikan seolah-olah membatasi penerapan Islam hanya pada aspek tertentu saja. Nah, bagaimana Ustaz ini melihat ini pertentangan antara Islam kafah dengan moderasi beragama? Ya, dan apa dampaknya bagi umat Islam? Itu mungkin silakan diuraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min nikmatillahi faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Al-Mukarram Ustadz Agung Wisnuwardana jauh-jauh dari Jakarta membersamai kita, dan saya kira materi yang disampaikan sangat luar biasa. Kemudian Al-Mukarram Ustadz Khairuddin dan hadirin bapak-bapak yang luar biasa. Dan kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Agung tadi, ternyata semua kita yang hadir di tempat ini adalah sasaran daripada program moderasi yang dilancarkan oleh RAN Corporation. Jadi di depan saya sebatas yang saya kenal sarjana agama, jadi mewakili akademisi sarjana agama ada Kakanda Mujahid Abdul Jabbar, kemudian Kakanda Malik Gusaini, kemudian kaum intelektual ada guru-guru besar kita, alhamdulillah pada hari ini membersamai kita semua. Kemudian ada aktivis-aktivis dakwah dan masjid, serta di belakang saya lihat juga ada mewakili media. Jadi lengkap sudah, lengkap sudah yang hadir di forum ini mewakili sasaran daripada program daripada RAN Corporation. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita nanti. Tadi moderator menyampaikan tema, jadi saya diberikan tema Islam kafah dan moderasi beragama, gitu ya. Kalau dan itu berarti masih ada peluang untuk bersama. Tetapi ternyata di slide yang muncul Islam kafah versus. Jadi Indonesia versus Arab Saudi. Ini tidak boleh tidak boleh netral. Itu. Harus ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi kalau moderasi beragama di atas, maka yang akan menjadi bawahan itu adalah Islam kafah. Tetapi kalau Islam kafah yang di atas, maka itu kemudian akan meniadakan moderasi. Ini. Nah, ini menarik, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang, jadi saya juga melayangkan undangan pada seorang sahabat. Saya ini adalah alumni 6 kali pertemuan khusus berbicara tentang moderasi beragama. Jadi saya diutus oleh lembaga institusi tempat saya mengabdi untuk mewakili itu sebagai akademisi yang mengikuti 6 sesi. 6 sesi pelatihan moderasi beragama. Jadi coba ini dibayangkan, ini saya tadi itu mendengarkan data penjelasan daripada pemateri pertama dan pemateri yang kedua. Ini saya menimbang ini gitu. Apakah yang disampaikan ini atau apa yang saya dapat selama 6 sesi. 6 sesi itu 6 hari, Pak. 6 hari saya mengikuti pelatihan Besar honornya itu berarti, tak? Ya. Besar honornya. Saya mengundang salah seorang kawan yang juga alumni bersama-sama dalam pelatihan itu, tapi jawabannya insya Allah. Jadi ini kalau Ustadz yang bilang insya Allah itu bisa iya bisa tidak. Ya, saya lihat belum hadir di tengah-tengah kita. Kenapa saya mengundang beliau? Karena saya menganggap ini penting, karena saya hanya pada tahapan pelatihannya saja. Beliau itu sudah sampai pada pelatihan penyuluh. Penyuluh moderasi beragama. Jadi saya anggap sangat penting beliau hadir pada hari ini, cuma saya lihat sampai hari ini belum hadir. Mudah-mudahan nanti jadi kita diskusikan ini juga bisa sampai kepada beliau-beliau semua itu. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara terkait dengan moderasi beragama, ini sebenarnya adalah merupakan sebuah perang gasul fikri, gasul sakofi. Perang pemikiran dan perang budaya. Siapa mendefinisikan apa dan siapa yang harus tunduk pada definisi yang dibuat. Itu. Karena kalau
kita mengacu pada modul pelatihan daripada moderasi beragama yang dikeluarkan. Kenapa? Karena moderasi beragama kan tadi sebagaimana yang disampaikan dalam slide Ustadz Agung itu masuk dalam RPJMN itu. Jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional sampai tahun 2024. Bahkan untuk yang terbaru ini setelah pelantikan Menteri Agama itu sekarang kan di Departemen Agama itu sudah tidak membawahi masalah haji dan wakaf. Itu sudah dibuatkan badan tersendiri, di mana selama ini kan Departemen Agama itu salah satu lokomotif yang mendorong suksesnya program ini. Nah, cuma karena sudah ada menurut Menteri Agama terbaru, beliau guru saya dan guru sebagian teman itu, jadi ini ada berkahnya Departemen Agama itu tidak ngurusi haji dan wakaf lagi. Itu ke depan. Nanti kemudian akan fokus pada aspek-aspek pendidikan yang ada di bawah Departemen Agama. Itu kemudian akan lebih tajam lagi untuk menjelaskan terkait dengan proses modernisasi, itu moderasi beragama. Jadi kita bisa bayangkan insya Allah hari-hari ke depan ini, saya kira ini penting diskusi kita pada hari ini karena ke depan insya Allah kita akan banyak sekali berjumpa dengan tema-tema ini di berbagai tempat. Kenapa? Karena ini lebih fokus lagi, lebih fokus lagi kemudian untuk bisa menggarap itu ke depan. Nah, bicara terkait dengan Islam kafah dan Islam moderat misalnya, atau Islam rahmatan lil alamin dan beberapa istilah-istilah yang disebutkan oleh Ustadz Khairuddin tadi. Bahkan sekarang ada istilah-istilah baru, JIN, Jaringan Islam Nasional, JIS, Jaringan Islam Sekuler, dan berbagai macam istilah-istilah yang kemudian dimunculkan yang sebagian masih bisa dilacak akarnya di dalam Islam, sebagiannya lagi kemudian itu memang lahir daripada pengamatan sosial. Jadi orang-orang apakah itu dari Islam atau di luar Islam kemudian untuk mendefinisikan umat Islam. Kalau misalnya kita mengacu ke modul moderasi beragama, maka bicara terkait dengan Islam moderat itu diambil bersumber dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini jadi itulah yang kemudian dijadikan sebagai dalil yang mengokohkan tegaknya pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada istilah moderasi Islam, moderasi beragama atau lebih spesifik lagi moderasi Islam. Nah, kalau berbicara tentang Islam kafah, itu kita bisa lacak ini landasannya di surah yang sama, yakni surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. Udkhulu fisilmi kafah. Itu jadi masuklah Islam kepada Islam secara kafah. Itu. Nah ini seakan-akan kemudian ini adalah sesuatu yang memang berasal dari Islam. Itu. Dan sepanjang definisi-definisi yang kemudian muncul hari ini yang kadang kita mendengar yang membuat orang bingung, apakah betul-betul moderasi beragama atau moderasi Islam itu adalah sesuatu yang versus dengan Islam kafah atau memang sejalan bagian daripada Islam kafah, maka ini terkesan itu membingungkan. Kenapa? Karena menurut mereka ini adalah varian-varian daripada kondisi keberagamaan umat Islam. Jadi contoh misalnya kalau kita bicara terkait dengan Islam kafah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Di situ kafatan di situ secara ilmu nahwu itu posisinya adalah isim sifat. Jadi sifat umat Islam itu bukan isim hal, al-hal. Kondisi umat Islam itu harus kafah. Itu. Dia isim hal. Satu kondisi umat Islam. Nah, sedangkan kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 143,
Ummatan wasata, wasatanya di situ secara ilmu nahwu posisinya adalah isim na'at atau isim sifat. Nah, hal dan sifat itu adalah kondisi-kondisi yang ada di tengah-tengah keberagaman umat Islam yang kemudian tidak bisa dipertentangkan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Sehingga kemudian dikatakan bahwasanya di dalam Islam itu juga dikenal adanya aspek-aspek modernitas atau moderasi. Tetapi kalau kemudian kita merujuk pada apa yang kemudian hari ini terjadi. Sekarang ini kita berada dalam situasi gasul fikri, gasul sakafi. Perang pemikiran dan perang budaya. Perang terminologi, perang epistemologi. Siapa yang memaksa kelompok siapa yang ikut pada definisi yang dibuat. Maka tentu kemudian setelah melacak akar daripada munculnya ide moderasi beragama itu, maka sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi itu, kita bisa melihat bahwasanya itu berasal dari pemikiran-pemikiran yang bersumber dari barat. Itu, bersumber dari barat. Maka secara terminologi, secara epistemologi, maka kemudian kita harus ikut. Itu, kita harus ikut pada apa yang kemudian mereka kehendaki. Ketika kita berbicara terkait dengan moderasi beragama, maka tidak lagi berlaku tafsiran para ulama terkait dengan ummatan wasata. Jadi Imam At-Tabarani dalam tafsir menafsirkan ummatan wasata itu dalam munasib atau penjelasan ayat-ayat yang lain itu kemudian terkategori 3 penjelasannya ummatan wasata itu. Bisa sebagai umat yang adil, kemudian bisa sebagai khairu ummah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran, Al-Imran 110, kemudian bisa sebagai ummatan wasata itu adalah umat moderat antara spiritualisme gulu yang ada pada Nasrani, kemudian pengabaian agama yang dilakukan oleh Yahudi. Inilah yang kemudian terminologi atau definisi yang kemudian bisa kita ambil terkait dengan ummatan wasata yang yang didefinisikan sebagai moderasi itu, moderasi Islam itu ternyata kemudian tidak punya kebersesuaian dengan apa yang kemudian diinginkan oleh barat. Apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita tadi. Nah, ini menjadi satu hal yang kemudian penting untuk kita pahami. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan moderasi agama, maka rujukannya adalah apa yang bersumber dari barat. Walaupun kemudian kita memunculkan istilah yang sepadan dengan itu, tetapi kemudian kondisi dan situasi politik dunia hari ini memaksa kita untuk mendefinisikan moderasi beragama itu sebagaimana perspektif yang disampaikan oleh barat. Apa yang dikehendaki oleh barat, yakni apa yang disampaikan oleh Ustadz Agung Wisnuwardana, kemudian juga disampaikan oleh Ustadz Khairuddin tadi. Itu. Nah, ini kesimpulan yang kemudian bisa kita tarik itu dari lahirnya kemudian perang pemikiran, perang peristilahan, perang terminologi, epistemologi yang kemudian hadir di tengah-tengah umat Islam, sehingga umat Islam itu kadang bingung. Itu, ini dalam Islam juga ada, tapi kemudian ternyata kemudian yang dimaksud beda. Itu, yang dimaksud beda, yang dijelaskan beda, dan yang jadi masalah adalah kita umat Islam ini kemudian dipaksa untuk mengikuti terminologi dan epistemologi yang dikembangkan oleh barat. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip ini ayat yang sudah jarang kemudian dibacakan 10 tahun terakhir ini. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya itu sangat sering kemudian kita dengar surah Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho terhadap kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka, agama mereka. Apa yang dimaksud dengan mengikuti agama mereka kita bisa lihat. Jadi Islam di satu sisi, kemudian kekufuran di sisi yang lain. Karena bagi kita umat Islam, seluruh ajaran, view of life, way of life, ideologi di luar daripada Islam itu adalah kufur. Itu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Maka di satu sisi ada Islam sebagai view of life, kemudian ada spiritualisme.
Kemudian di sisi yang lain ada kekufuran. Itu. Ada spiritualisme, ada Yahudi, ada Nasrani, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Di mana kita tahu ajaran-ajaran agama ini adalah ajaran-ajaran agama yang bersifat spiritual saja. Sehingga kemudian mereka butuh pelengkap view of life-nya itu diambil dari kapitalisme ataupun sosialisme. Maka yang dimaksud walan tarda angkal Yahudi walan Nasara adalah sampai kemudian kita mengikuti ritual, pandangan, pahala dan dosa, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang radikal, yang mana yang tidak radikal, yang mana yang toleran, yang mana tidak toleran, moral, politik, ekonomi, budaya, hukum dan seterusnya, sebagaimana kemudian pemahaman-pemahaman yang mereka kembangkan. Itu. Mereka tidak akan pernah ridho, mereka tidak akan pernah berhenti untuk kemudian mengupayakan bagaimana umat Islam ini kemudian walam tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tidak akan pernah ridho sampai kemudian kafah kita secara ritual, pahala dan dosa, moral, politik ekonomi, sosial budaya, hukum dan seterusnya itu kemudian meninggalkan Islam, kemudian beralih pada apa yang kemudian mereka kehendaki, apa yang kemudian mereka inginkan. Dan itu dipertegas kalau kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 109. Itu kita bisa buka Al-Baqarah 109, mereka sangat menginginkan kita meninggalkan agama kita dan berpaling kepada agama dan kepercayaan mereka. Itu. Terakhir, saya hanya menyiapkan 2 slide sebagai kesimpulan mungkin. Karena sudah sangat banyak ini. Maka kalau kita berbicara terkait dengan Islam kafah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tokoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Islam kafah itu modelnya gini. Jadi Islam sebagai view of life dia punya 2 sisi. Sisi yang pertama adalah sisi fikroh atau ide. Pada ide Islam itu kita mengenal 2 aspek. Yang pertama ada yang disebut dengan ruhiyah atau spiritualitas, akidah Islam yang berisi rukun iman kita itu sebagai konsep Islam. Kemudian yang kedua di aspek fikrah, aspek konsep itu juga jangan kita lupakan di situ ada aspek mu'alijatul limasyakilil insan, yakni pemikiran-pemikiran yang hadir dalam rangka untuk menyelesaikan setiap problematika kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Dalam aspek apa? Dalam aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum dan seterusnya. Nah kadang ketika kemudian kita berbicara terkait dengan Islam, kita hanya berbicara pada satu sisi daripada pemikiran Islam yang berada di atas itu, spiritualitas. Ketika kemudian orang mengatakan, mana sih sekarang ini agama, sekarang ini kemudian hukum jihad itu tidak bisa lagi berlaku. Tidak sebagaimana di masa Rasulullah SAW. Coba tunjukkan katanya agama, negara yang betul-betul kemudian menyerang Islam sebagai agama. Yang ada itu menyerang komunitas-komunitas umat Islam. Sebagaimana yang ada di Rohingya, sebagaimana yang ada di tempat-tempat yang lain, itu bukan menyerang Islam tetapi menyerang umat Islam. Nah, konsep itu kemudian hanya bisa diberlakukan ketika itu kemudian bicara terkait dengan satu negara yang menyerang Islam. Ada muhariban fi'lan, muhariban hukman. Itu kemudian adalah hukum-hukum yang kemudian tidak lagi cocok kemudian untuk diterapkan dalam kondisi kehidupan modernitas hari ini. Itu ada hukum fae, kemudian ada hukum haraj, kemudian ada hukum ghanimah. Ini semua hukum-hukum yang kemudian ada di dalam Islam yang kemudian mereka anggap itu tidak lagi menjadi bagian daripada hukum yang harus diperjuangkan penerapannya pada hari ini. Karena dia berada pada aspek yang kedua, yakni problem solving. Itu. Tetapi bagi kita yang betul-betul menginginkan Islam kafah, maka kita tidak hanya sampai pada perjuangan fikroh atau konseptual saja, kita kemudian harus sampai pada aspek torika atau metodologi bagaimana kemudian Islam itu beserta pemikiran-pemikiran yang mulia itu kemudian hadir di dalam kehidupan kita sebagai view of life, way of life, serta problem solving untuk seluruh persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Maka kemudian kita butuh kaifiyatut tanfis itu. Jadi bagaimana kemudian Islam itu hadir, betul-betul hadir di dalam kehidupan umat Islam itu, maka itulah yang dikenal di dalam hasanah fikih yang disebut dengan sistem khilafah. Itu. Karena tidak mungkin mengharapkan demokrasi itu menghadirkan Islam secara kafah. Kalau
pada aspek yang pertama akidah Islam mungkin iya. Tetapi pada aspek problem solving maka tidak ada negara, tidak ada sistem pemerintahan yang bisa kita harapkan untuk menghadirkan Islam kecuali khilafah. Makanya dalam fikih disebut sebagai kaifiyatut tanfis itu adalah khilafah. Kemudian bagaimana mempertahankan kaifiyatut tanfisnya adalah dengan menegakkan sanksi hukum, di mana sanksi hukum itu kemudian tidak akan mungkin bisa dijalankan dalam sistem republik dan sistem yang lain. Kenapa? Orang yang mencuri misalnya, ya kan? Hukumannya jelas, had. Orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang korupsi, hukum di dalam Islam itu jelas. Dan apakah demokrasi hari ini kemudian bisa kita harapkan untuk menjalankan itu semua? Mereka kemudian akan mengatakan bahwasanya ini sudah tidak lagi relevan dengan kondisi kehidupan umat manusia hari ini. Maka satu-satunya harapan agar sanksi hukum itu bisa tegak itu dengan menghadirkan institusi yang dihadirkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat yang melanjutkannya. Kemudian Islam itu adalah agama yang bukan hanya untuk kita. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu harus disebarkan. Nabi tidak berhenti di Madinah saja. Seandainya Nabi berhenti di Madinah, kita tidak akan pernah merasakan kerahmatan Islam. Karena Islam itu adalah agama dakwah, maka Islam itu harus intisyarul Islam ilal alam. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan dakwah, yang kedua dengan jihad, dan itu semua kemudian bisa dijalankan secara maksimal ketika khilafah tegak. Jadi inilah yang kemudian yang disebut dengan Islam kafah. Dan ketika kita berbicara terkait dengan moderasi beragama perspektif barat, maka sesungguhnya inilah yang menjadi lawan. Jadi tadi versus sebagaimana yang disampaikan di data-data yang disampaikan oleh Ustaz Agung Wisnuwardana dan Ustadz Herudin saja tadi. Jadi saya kira seperti itu sebagai pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Irwan Abdul Jalil yang menjelaskan kepada kita tentang Islam kafah dan moderasi beragama. Ya tidak salah kita menghadirkan narasumber, ternyata beliau alumni pelatihan. Tapi belum sempat jadi penyuluh Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi mendengar uraian tadi nampaknya kita memang semakin tidak tertarik untuk ikut pelatihannya. Mungkin ke depan kita perlu pelatihan Islam kafah Ustaz. Ya, enggak cukup 6 hari Ustaz. Kalau bisa seumur hidup ya. Iya. Kenapa? Karena dia pelatihan 6 hari luar biasa ya, menjelaskan Islam kafah. Ya, jadi insya Allah ke depan kita butuh perbandingan ya. Karena kalau tidak kita akan menelan mentah-mentah konsep moderasi beragama ini. Nah, sebelum saya masuk ke menflor ke para peserta, beberapa pertanyaan saya punya titipan pertanyaan kritis Tad. Jadi untuk 3 narasumber kita hari ini. Tapi saya bertanya ini Tad, bukan berarti saya mendukung moderasi beragama. Ya, saya hanya mewakili umat ya yang kemudian bingung. Nah, tapi sebelum saya bertanya Tad, mungkin ada pantun dulu saya mau kasih dalam kebingungan saya ini Tad ya. Ya mudah-mudahan dijawab narasumber ya. Saya sudah siapkan pantun dalam kebingungan ya. Pagi cerah menuju perkampungan, sawah hijau memanjakan mata. Moderasi beragama penuh kebingungan, tak sejalan dengan Islam yang kafah sempurna. Ya cakep. Oke. Pertanyaan saya yang pertama ke Ustaz Agung Wisnuwardana, kaitannya dengan apa tadi ini? Moderasi beragama ini katanya kan sebagai solusi konflik. Kalau moderasi beragama ini dianggap berbahaya, padahal ini mencegah ekstremisme dan katanya menciptakan harmoni yang majemuk bagi Indonesia. Ini bagi masyarakat plural seperti Indonesia ini kira-kira bagaimana cara menjaga kerukunan beragama tanpa moderasi beragama dengan menekankan toleransi yang saling menghormati. Bagaimana mungkin ya? Terima kasih. Indonesia itu sebenarnya tanpa moderasi beragama itu kita sudah mengatur diri kita rukun-rukun aja. Betul-betul. Ini langsung contoh saja saya pikir. Saya itu
tinggal di wilayah yang mungkin basisnya kejawen banyak sekali pada waktu itu. Yang Hindu ada. Karena tempat saya itu pelarian kerajaan Majapahit yang tinggal di sana, akhirnya kami itu macam-macam jadinya. Macam-macam. Ada yang Hindu, ada yang Islam. Nah, perkembangannya ya kami selama ini nggak ada masalah saja. Hidup rukun saja, yang Hindu tetap Hindu, yang Islam tetap Islam. Kami Idul Adha jalan, mereka ada acara di pura mereka jalan, udah nggak ada masalah. Itu satu contoh. Rame gara-gara apa? Gara-gara menghidupkan kembali itu yang sebenarnya dulu tanda petik, mohon maaf tanpa merasa hormat, yang kejawen-kejawen kayak saya dan bapak saya itu dulu sudah mulai berpindah ke Islam dengan benar. Ini malah kejawen dihidupkan lagi oleh pemerintah sehingga menimbulkan konflik baru. Jadi adanya moderasi beragama Islam yang dinusantarakan itu bukan malah menambah kerukunan, tapi malah menimbulkan konflik. Itu titik kritis. Yang kedua, ini contoh lagi. Saya pernah dalam perjalanan dalam sebuah kegiatan pribadi untuk satu kegiatan di pedalaman Barito, Palangkaraya ke dalam. Berjumpalah dengan banyak pihak. Ada Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan itu di atas semuanya. Pada waktu itu kita diskusi, saya mau makan pakai ayam. Apa yang terjadi? Kita minta ayam kita sembelih sendiri, kemudian kita minta untuk ada orang Islam di situ yang memasakkan kami. Diskusi santai saja, nggak ada persoalan dan rukun-rukun saja. Adanya sekarang ini isu-isu tentang moderasi, bahwa menghormati itu maknanya juga mengucapkan selamat Natal misalnya gitu. Itu yang malah menimbulkan keributan-keributan baru hari ini. Dan catatan saya yang kedua, untuk membangun kerukunan umat Islam di Indonesia ini dan juga umat yang lain di Indonesia ini sederhana sekali. Karena apa? Kita tidak mempersoalkan pluralitas. Pluralitas itu berarti banyaknya orang dengan beragam bahasa, bangsa, termasuk agama. Persoalan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menghargai orang lain dengan agamanya dan orang lain menghargai kita dengan agama kita dan tidak perlu mencampurkan agama. Hari ini yang terjadi adalah moderasi itu mencampurkan agama. Doa pun harus campur antar agama. Ketika assalamualaikum kurang lengkap kalau nggak Indonesia campur dengan yang macam-macam itu kan. Assalamualaikum apa-apa tambah apa-apa itu kan. Kalau nggak apa-apa itu kurang moderat rasanya. Itulah yang mengacaukan suasana malahan. Terima kasih. Ya, jadi intinya tidak ada masalah, Tat ya. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah gara-gara pemerintah malah moderasi beragama. Oh iya iya. Jadi moderasi beragama ini ternyata jadi sumber masalahnya sendiri ya. Masalah baru. Ya betul Tat, karena saya juga itu di kompleks Tat. Depan rumah saya itu Kristen, kiri kanan saya itu Kristen juga. Depan rumah itu kebaktian suatu waktu, saya juga pengajian suatu waktu. Jadi tidak ada masalah. Tidak pernah kita baku tukar pergi kebaktian daripada pengajian kan. Dan tidak pernah ada masalah. Makanya kita juga heran juga kalau kemudian moderasi beragama ini dianggap menjadi persoalan. Saya lanjut Tat ya ke Ustaz Khairuddin. Silakan Tat. Ini ada pertanyaan kritis Tat. Tadi sebenarnya sudah dijawab kaitannya dengan moderasi beragama ini sering dianggap konsep asing, tapi katanya ada nilai-nilai dalam Islam seperti wasatiyah tadi. Tadi sudah diuraikan bahwa wasatiyah yang dipandangi dalam moderasi beragama itu bukan seperti yang dijelaskan oleh para penyuluh tadi Tat ya. Kemudian, tapi ada konsep juga Rasulullah mengajarkan tentang keseimbangan dalam beragama. Tidak berlebihan dalam ibadah dan tidak memaksakan agama pada orang lain. Konsep gulul. Bagaimana Tat menjelaskan kaitannya dengan moderasi beragama ini? Silakan. Iya. Jadi sebenarnya tentang apalagi ifrat dengan tafrid itu, ya, itu berbeda dengan konsep moderasi beragama, tidak punya kaitan ya. Jadi memang Islam mengajarkan kita tidak seperti orang Yahudi, juga tidak sama dengan orang Nasrani. Jalan lurus ya, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatabarraka bikum an sabilihi ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi Islam ini adalah jalan lurus yang selalu kita ulang setiap hari ketika kita sholat
di dalam Quran surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan lurusnya itu bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan juga orang-orang yang Nasrani, bukan orang yang melonggarkan, bukan juga orang yang mengetatkan gitu. Islam itu tidak punya ciri seperti itu. Ya kita disuruh berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Islam misalnya dalam konteks perilaku kriminal, ya, misalnya Islam memotong tangannya pencuri, ya, itu tentu bukan sifat yang apalagi berlebih-lebihan, ya memang begitu perintahnya. Tapi kan sebelum di ujung itu ada banyak hal sebelumnya yang harus dilakukan untuk masyarakat kita itu tidak sampai pada pencurian, ya kan? Makanya itu ya sikap ini tidak boleh dilihat dengan perspektif yang parsial, ya, tapi harus komprehensif itu. Jadi sekali lagi sikap hukum Islam misalnya ketika memotong tangan pencuri, ya, asariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, atau misalnya ya ayyuhalladzina amanu, maaf, tentang kisos ini, kutiba alaikumul qisas fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Jadi sekali lagi itu bukan sikap berlebihan, itu memang ajaran Islam yang harus kita terapkan. Tapi oleh mereka dianggapnya itu sebagai sebuah kekerasan, kejahatan, ya, bukan katanya konsep pertengahan, ya, itu welas asih dan seterusnya, ya. Memang kalau hanya dilihat di ujung, maka Islam itu sebelum dilihat di ujung tadi penerapan sanksinya, Islam itu harus diterapkan dulu secara kafah, ya kan? Maka ada langkah-langkah misalnya mencegah masyarakat itu mencuri, kewajiban negara memenuhi kebutuhan primernya, ya, sandang, pangan dan papan. Itu. Hari ini negara tidak hadir untuk memenuhi itu. Negara tidak hadir menyediakan lapangan pekerjaan. Itu. Saya yakin tidak ada orang itu yang tabiat aslinya mau mencuri, enggak ada. Tapi negara tidak hadir. Negara juga tidak hadir mengisi perut kosong masyarakat. Itu. Ketika semua jalan sudah buntu, iman lemah, ya, kondisi sosial masyarakat kita tidak saling tolong menolong, individualis, apa yang terjadi? Pencurian. Nah, sehingga maksud saya ini saya ambil contoh, jadi ini bukan sikap berlebihan, ya, dari Islam kemudian ya mereka mengeluarkan cara pandang, ya, moderasi beragama itu diantaranya ya jangan mengambil hukum yang sektarian, ya, sektarian yang dimaksud itu dari satu agama. Nah, sementara ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memerintahkan kita aqimus shalah wa atuz zakat, ya, memerintahkan juga untuk misalnya perempuan menutup auratnya, ya, itu apalagi menjalabi bihinna, ya, atau menutup kerudung dan seterusnya. Jadi tidak ada kaitan antara konsep melonggarkan dengan mengetatkan atau gulu berlebihan, ya, dan seterusnya. Tidak ada kaitan. Jadi moderasi beragama ini memang ada niat busuk yang diselewengkan, diselundupkan sekali lagi untuk melakukan deislamisasi. Karena Barat ingin betul memastikan agenda eksploitasi terhadap negeri-negeri Muslim itu harus jalan terus. Ini tidak bisa jalan agenda ini kalau ada kelompok Islam, ya, yang betul-betul itu ingin kembali pada kemurnian ajaran Islam, ingin menerapkan Islam secara kafah, itu. Karena itu akan menjadi gangguan, ya kan? Dan Barat tahu sekali, maka itulah kemudian diceritakan tadi, ya, di belakang layar belum muncul gagasan moderasi beragama ini, ada ketakutan Barat, itu. Itulah yang kemudian diturunkan, ya, di breakdown dalam bentuk proyek-proyek seperti ini, dan mereka tidak begitu saja menggelontorkan dana yang besar, dia sudah hitung. Ketimbang nanti umat Islam ini tersadar betul kembali pada Islam kafah, selesailah mimpi mereka untuk terus menguasai dunia Islam.
mengeksploitasi sumber daya alamnya dan seterusnya. Maka itulah kemudian multinational corporate ya seperti Freeport McMoran ya juga terlibat pendanaan untuk ya bagaimana betul-betul ya mengepolis gerakan kembalinya umat Islam ini pada kebangkitan yang hakiki. Jadi para penggagas moderasi itu hanya sekali lagi untuk menyembunyikan kebusukan gagasannya ini mengambil terminologi yang sebenarnya terminologi itu terminologi khas di dalam Islam yang kita tidak boleh serampangan memberikan interpretasi atau ta'rif pengertian seperti kafar rahmatan lil alamin wasatiyah ya itu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, jadi udah terjawab ya bahwa tidak ada hubungan ya, cuma memang ini dihubung-hubungkan saja seakan-akan berhubungan ya. Nah kembali tadi Ustadz Jalil menyampaikan bahwa ini ada di RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tentang moderasi beragama ini. Jadi saya sampaikan bukan cuma di RPJMD, ini ada di RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Iya ada. Karena saya dapat RPJPD itu sejak 2022. Jadi pada saat RPJPD itu belum dikeluar, itu kan teman-teman ITSMI sudah membahas ya. Jadi saya mewakili, saya juga kemudian diminta oleh teman-teman ITSMI itu perwakilan dari, tapi saya diminta bahas dari sisi lingkungan karena kepakaran saya dari lingkungan. Itu sudah membuat tulisan tentang RPJPD Indonesia Emas itu. Dan memang bukan emas, cemas malah ini. Kita cemas 2045 ini ya. Karena muatan moderasi beragama itu memang ada di situ. Jadi Indonesia toleran, damai dan harmoni itu sudah ada dalam RPJPD 2045. Jadi bisa dibayangkan beberapa presiden nanti ini akan bicara tentang moderasi beragama. Dan anak cucu kita tentu akan terus dikasih ini konsep-konsep moderasi beragama. Tentu akan sangat berbahaya kalau kita tidak segera ini menjelaskan ke tengah-tengah umat. Nah kemudian ke Ustaz Jalil saya ingin tanyakan, ini kan katanya moderasi beragama ini bertujuan menguatkan toleransi dan menekankan potensi konflik berbasis agama. Jadi agama ini selalu disalahkan sebagai sumber konflik. Padahal saya lihat orang berkelahi itu karena pilkada. Orang berkelahi karena pilkada itu. Saya tidak melihat karena persoalan agama itu. Tapi kenapa selalu ini narasinya agama yang dibawa-bawa ya? Akhirnya kita ustaz merasa tersudut ini. Bagaimana Anda menjelaskan pandangan konsep ini justru melemahkan umat Islam jika faktanya ia dapat mencegah polarisasi dalam masyarakat? Kemudian bagaimana memastikan ini Islam kafah diterapkan nanti dianggap eksklusif dan kemudian menciptakan jarak dengan komunitas lain. Nah, mungkin silakan bisa. Iya. Jadi memang kita melihat bahwasanya kondisi kita hari ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Itu bisa dilihat dari banyak indikasi, walaupun sebagian mengatakan bahwasanya dalam kondisi baik-baik saja. Nah ini sangat berbahaya, kenapa? Karena ketika seorang dokter salah mendiagnosa kondisi pasien, maka tentu kemudian resep yang akan diberikan juga akan keliru. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Agung Wisnuwardana, masalah kita apa, obatnya apa. Kita selama ini kemudian hidup rukun. Jadi saya bulan lalu menghadiri satu pesta di Tanah Toraja. Tanah Toraja jadi itu adalah ikon daripada umat Nasrani, bukan hanya di Indonesia, bahkan ternyata kemudian umat Nasrani yang ada di Toraja itu kemudian sangat diperhatikan oleh lembaga di Vatikan. Itu disampaikan sendiri oleh kepala adat ketika kemudian saya berkunjung ke sana. Itu. Tapi sebelum saya sampai, beliau kemudian sudah menjelaskan, Ustadz nanti pestanya makan ya. Insya Allah kita hadirkan muslim yang memasak. Itu. Kemudian kita punya lembaga yang memang kemudian menyiapkan alat-alat makan itu yang memang tidak digunakan oleh warga kita, tapi digunakan oleh warga muslim. Itu. Jadi walaupun umat Nasrani yang kemudian mengadakan pesta,
Tetapi insya Allah yakinlah Ustadz bahwasanya makanan yang disajikan untuk umat Islam itu adalah halalan thayyibah. Itu disampaikan seperti itu sebelum saya sampai di Toraja. Untuk memastikan bahwasanya tidak ada apa-apa dalam aspek toleransi beragama kita. Tetapi kemudian yang jadi masalah adalah ketika kemudian terus meributkan. Jadi saya kadang berpikir agak ini ya, karena dalam satu forum juga yang berbicara terkait dengan program moderasi beragama itu oleh ketua badan yang diangkat oleh negara, itu langsung menyampaikan bahwasanya bagus juga sebenarnya kalau gerakan-gerakan seperti ini tetap ada. Kenapa? Karena kalau tidak ada maka berhenti proyeknya. Ini disampaikan ini. Itu disampaikan, jadi kita juga katanya tidak mau kalau gerakan-gerakan seperti ini sudah habis secara 100% kita mau tetap ada. Jadi ini namanya londo ireng ya. Jadi dulu di masa perjuangan kemerdekaan itu kan ada itu Belanda hitam itu ya. Jadi orang-orang kita, orang-orang pribumi yang kemudian bergabung dengan Belanda itu menjadi antek Belanda kemudian untuk menikmati kue, untuk menikmati pembagian hasil yang tidak begitu banyak dari hasil-hasil penjajahan yang dilakukan terhadap negara mereka. Ternyata sampai hari ini ada yang begitu. Itu. Ada statement yang mengatakan kita juga berharap yang begini-begini tidak mati 100%. Karena kalau tidak ada 100% yang begini berarti sudah tidak ada pelatihan-pelatihan begini. Wah ini. Jangan-jangan karena itu. Maksudnya kita berpikirnya sampai kemudian di situ kenapa? Karena ketika kita berbicara terkait dengan toleransi, kita berbicara terkait dengan aspek kemudian bagaimana bisa hidup damai dan seterusnya. Itu kita kemudian punya pengalaman panjang kemudian hidup dengan penuh damai tanpa ada masalah. Betul tadi yang disampaikan oleh Ustadz Agung, yang jadi masalah sekarang ini adalah ketika kemudian ada setiap tanggal 25 Desember itu selalu ada masalah. Kenapa? Karena ada tuntutan yang kemudian diminta kepada rekan-rekan sejawat dan seterusnya kemudian untuk menyampaikan hal-hal yang kemudian selama ini kemudian kita tidak biasa untuk menyampaikan itu. Saya di Makassar ini tinggal di kompleks yang lumayan 50-50, bahkan sekarang ini sudah 40-60% Muslim Kristen. Itu jadi saya sudah puluhan tahun tinggal di sana itu kemudian tidak ada masalah itu. Jadi mereka tetap Natalan sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Sri Hidayat. Kita kemudian tetap kita kemudian tetap pengajian. Itu tidak ada masalah, bertahun-tahun itu kemudian berjalan. Malah 5 tahun belakangan ini baru kemudian kadang ada masalah. Ketika kemudian tetangga yang muslim itu diminta oleh pihak-pihak tertentu kalau ada kegiatannya tetanggamu yang non muslim hadiri juga. Itu. Kalau kemudian ada kegiatan non muslim, pengajian, taksiyah, ceramah dan seterusnya, manasik haji, yang Kristen hadiri juga. Itu ada permintaan seperti itu dari pihak-pihak yang kemudian diperintahkan oleh negara untuk melakukan itu, sehingga kemudian akhirnya kemudian terjadi reaksi, bukan hanya umat Islam tapi reaksi daripada umat di luar Islam. Jadi ini hal seperti itu kesannya adalah diagnosa seorang dokter yang keliru, yang tentu kemudian ini tidak bisa kita biarkan. Bahaya itu Pak kalau dokter salah mendiagnosa, salah obat nanti. Kalau kita salah obat maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana kemudian perjalanan kehidupan bangsa ini ke depan. Masalah kita adalah masalah kemiskinan, masalah liberalisasi, masalah penguasaan pihak-pihak asing terhadap sumber-sumber kekayaan alam kita. Kemudian kita hanya bersyukur diberikan sebatas CSR, sebatas sumbangan untuk bangun masjid, sementara kemudian minyak kita, tambang kita, segala macam kekayaan yang ada di alam ini kemudian dikuasai oleh mereka. Ini problem kita. Dan itu kemudian yang tidak pernah disorot, bahkan kemudian seakan-akan itu hendak dihilangkan, kemudian dinaikkanlah isu-isu liberasi beragama, pluralisme, kemudian radikalisme dan seterusnya, seakan-akan kemudian inilah yang menjadi biang kerok daripada berbagai macam permasalahan kebangsaan, kemasyarakatan kita pada hari ini. Nah, ini sangat berbahaya, saya kira kita tidak bisa tinggal diam, harus dijelaskan itu
kepada masyarakat apa yang kemudian terjadi. Ya, syukron atas penjelasannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tokoh, para ulama. Saya rasa mungkin sudah banyak unek-unek ya, pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber, dan mudah-mudahan tidak mengulang pertanyaan saya tadi karena sudah tegas dari para narasumber. Tapi kalau nanti ingin ditanyakan lagi silahkan untuk semakin memperjelas. Saya persilakan Pak Kiai Dr. Mujahid Abdul Jabbar, kemudian Pak Prof ya. Mungkin saya kasih 3 dulu. Mana? Oh di belakang dulu ya. Ya, silakan Pak yang di belakang Pak. Siapa nanti? Kasih mic Pak Sarif. Panitia mohon dibantu mic-nya supaya kita bisa mendengar dari para narasumber. Mungkin dari Pak Kiai dulu. Mungkin ya. Silakan Pak Kiai sambil berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak ingin bertanya, tapi saya hanya memberi masukan dari secara pribadi. Karena pernah saya bertanya kepada orang yang mengkaji, tapi apa jawabannya? Dia bilang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Makanya saya tidak mau bertanya, takut dikira menguji, padahal saya tidak menguji. Ya begitulah. Adapun masukan saya ini penyebab moderasi beragama menurut saya itu ada 2 penyakit yang bisa menjadi penyakit jasmani dan rohani. Kalau penyakit jasmaninya itu AIDS ya AIDS itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena seks bebas, itu dilakukan oleh manusia. Tapi kalau penyakit rohani itu singkatan, yaitu angkuh, iri, dengki, dan serakah. Angkuh karena ini penyakitnya iblis, karena dia merasa lebih mulia dari Adam. Iri karena Adam lebih dimuliakan oleh Allah daripada iblis. Itu iri, dengki, serakah karena iblis ingin keluar Adam dari surga. Ya, jadi itu angkuh, dengki, iri, dan serakah, AIDS ya. Kemudian yang penyakit yang kedua sepilis. Nah itu juga penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena bebas seks. Adapun penyakit rohaninya itu ada 3 tadi dikatakan: sepilis, sekularisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Kemudian liberalisme itu bebas liberalisme itu bebas memilih agama yang sesuai selera. Kemudian pluralisme, semua agama sama. Ya, kalau kita melihat ini ya tidak sesuai dengan ayat. Kalau memisahkan agama dengan kehidupan, itu afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab. Ya, saya kira para yang di atas tahu artinya sendiri. Kemudian juga ayat mengatakan wala talbisul haqqa bil batil, ya, ya jangan kamu memakai batil dengan ini biasa dicampur aduk ya antara batil dan hak. Kemudian itu sekularisme, liberalisme, kemudian apalagi tadi sepilis ya, sekularisme, liberalisme, pluralisme, semua agama sama. Semua agama sama. Ini tidak sesuai dengan ayat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Hanya saja orang liberalisme ini mengartikan dalam bahasa. Kalau bahasa tidak cocok karena Islam itu digantikan bahasa. Islam itu menurut bahasa ada 3. Pertama dia selamat. Nah, jadi kalau dia masuk Islam selamat, aslim taslam. Kemudian yang kedua damai, ya udkhulu fis silmi kafah. Jadi kita ini damai dalam
beragama. Kemudian yang ketiga itu penyerahan diri secara total, ya. Wa ana awwalul muslimin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu yang kita harus serahkan secara diri kita secara total, karena jangankan harta kita, diri kita, nyawa kita, keluarga kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tukang parkir itu sama sifat orang yang kalau dia punya apa-apa dia tidak sombong. Kalau dia hilang apa-apanya juga tidak sedih karena bukan dia punya. Bukan main dia banyaknya mobil-mobil mewah dia parkir di depannya. Tapi dia tidak merasa sombong karena memang dia bukan punya, dia hanya dititipi saja. Ya, kemudian setelah pergi satu-satu, dia tidak sedih karena memang dia bukan punya. Jadi kalau kita merasa bukan kita punya, itu kita akan merasa sedih kalau diambil oleh Allah karena kita lahir ini tanpa ilmu, ya, karena hanya menangis doang. Kemudian tanpa harta karena kita lahir telanjang. Ya, kemudian tanpa apa lagi? Tanpa kekuatan karena kita tidak bisa berjalan. Nah, itu nanti besar baru kalau kita nanti di awal sejak lahir itu kita berdoa, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung, ya, kepada Allah Tuhan yang memelihara manusia dari lahir sampai besar. Malikin nas, raja manusia. Tuhannya raja manusia ketika kita sudah sudah remaja atau pemuda, karena pemuda itu banyak dikuasai oleh setan, ya, daripada dikuasai setan lebih baik dikuasai Allah. Kalau tidak dikuasai Allah dikuasai oleh setan, kalau tidak dikuasai setan dikuasai oleh Allah. Nanti ilahin nas. Nah, nanti kalau kita sudah tua seperti kita yang ada di sini, dekatlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu ilah yang disembah. Sembahlah Tuhan, jangan tambah tua tambah jauh dari Tuhan, padahal kuburan itu semakin dekat, ya. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Kalau umur sudah tua itu kembalikan kepada asalnya seperti baru lahir. Dia itu gigi sudah mulai ompong, ya. Rambut sudah mulai putih. Tulang-tulang sudah mulai rapuk, ya. Dan tenaga sudah mulai lemah. Jadi jangan sombong kalau sudah tua. Sadarlah, sadar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ke Prof lagi depan sini. Ya, Prof dulu. Ya. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakah. Yang saya hormati narasumber yang istimewa semuanya. Dan juga yang saya hormati teman-teman, bapak-bapak yang hadir di ruangan ini. Izinkan saya, ini juga bukan semacam sebuah pertanyaan, tapi semacam mungkin nanti ending pembicaraan dan usulan saya. Tapi saya mulai dengan asal muasal moderasi beragama. Ini juga konsep saya, bukan saya tidak baca buku, tetapi saya hanya berpikir bahwa moderasi beragama ini lahir dari kegalauan dan kegelisahan mereka, mohon maaf. Lalu kita jawab hari ini dengan kegelisahan juga. Jadi kita hadir hari ini karena kegelisahan. Saya pribadi hadir di ruangan ini karena saya gelisah. Apa sih sebetulnya moderasi beragama ini? Sekalipun di internet, di YouTube sangat tuntas dikupas oleh pemerintah. Dan yang paling bertanggung jawab ditanya di hari kemudian tentang lahirnya moderasi beragama, kalau ini salah Pak Bapak Lukman Hakimi, Bapak Menteri Agama 2014-19. Pada akhir 2019 beliau dilantik menjadi Bapak Moderat. Jadi kalau ini salah maka dia luar biasa nanti pertanyaannya. Bapak yang saya hormati, betul sekali bahwa kegelisahan tidak semua tentang moderasi beragama ini perlu juga dilawan dengan kegelisahan dan gencarnya kita promosi agama yang benar.
Jujur saya berkunjung ke beberapa kabupaten, saya menemukan banyak desa, lurah tertulis di pintu gerbang, ya tertulis Anda telah memasuki kawasan moderasi beragama. Itu ditulis Pak. Dan sampai-sampai karena saya penasaran, ada satu wilayah saya mau ke masjid. Terlambat saya salat maghrib. Karena apa sih cirinya orang di dalam ini, kampung ini? Saya masuk di dalam, saya bilang Tabe, apa ciri warga di sini? Karena di sini Anda telah memasuki kawasan moderat beragama. Bah di sini Pak sebetulnya dipasang saja itu tiang. Tidak ada perubahan. Tapi saya mengambil pelajaran bahwa ini perintah dari pemerintah yang mungkin memang tadi disampaikan oleh para narasumber bahwa ada kekhawatiran secara perlahan dan pasti keyakinan akidah kita, pendangkalan akidah kita, pendangkalan generasi kita itu digorgoti. Satu contoh, ketika LGBT hari ini sudah mohon maaf, itu bagaikan gunung es yang secara diam-diam itu luar biasa, frekuensinya banyak sekali. Dan sebentar lagi mungkin, maaf, mudah-mudahan tidak, negara kita akan merestui yang namanya LGBT. Mudah-mudahan tidak. Tapi saya lihat perkembangannya dari Amerika Serikat dan Prancis itu luar biasa kencang ke Indonesia. Oleh karena itu, saran saya, karena ini tadi saya katakan ini bukan pertanyaan, yuk mari kita ini lewat forum ini tidak hanya kita membentuk diskusi kayak seperti ini, tapi juga bagaimana kita para hati mubalik, tidak apa-apalah kita sedikit kritik dengan pemerintah dan masyarakat, beri pembelajaran. Kalau perlu kita bentuk diskusi-diskusi di masyarakat, kita masih menjadi salim untuk memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya bagaimana sih moderasi beragama ini yang benar, yang dikehendaki Islam kafah. Jangan kemudian larut dengan moderasi beragama sesungguhnya liberalisme dan sekularisme. Saya kira itu Pak saran saya. Saya mohon maaf sekali lagi, saya orang gelisah. Karena generasi kita, anak kita, cucu kita, mohon maaf. Sekarang saja kita lihat, yang ngisi masjid tinggal 2 Pak. Yang baru lahir dan mau mati. Itu saja, silakan di masjid. Mana ada generasi muda di masjid? Apalagi kira-kira tanduk ke depan, tambah hilang. Apa itu bersumber dari perlahan-lahan ada semacam sebuah penyemarataan agama yang sama, pengakuan agama yang sama, dan itu mohon maaf bungkusannya adalah moderasi beragama. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Prof. Silakan di belakang dulu. Ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrir. Saya kira saya sangat tertarik dengan para narasumber tadi pada hari ini. Kita coba untuk sama-sama melakukan pengkajian terhadap moderasi. Walaupun tentu bagi saya dengan kalimat embel di dalam liberalisme dan sekularisme sesungguhnya sudah selesai. Sebab kenapa? Di situ memberikan satu inti buat kita bahwa moderasi itu adalah terkait kalau liberalisme adalah satu kebebasan paham, dan yang kedua adalah tentang sekularisme, tentang pandangan keduniaan. Sehingga sebenarnya tidak perlu kita kaji lebih jauh. Cuma masalahnya seperti kata Prof tadi, ini mengganggu alam berpikir kita. Makanya saya coba untuk melihat dari jauh. Ada sebuah pepatah mengatakan satu peluru bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata-kata atau satu kata moderasi ini bisa mengganggu 1000 kepala. Ya, dia bisa menghantam 1000 kepala. Makanya tidak apa-apa barangkali kita coba lihat kira-kira siapa yang memainkan isu ini. Tetapi pada intinya kadang-kala dua. Pertama adalah yang punya power, yang kedua punya force, punya kekuasaan dan punya uang. Karena paling tidak seperti yang dilansir tadi beberapa narasumber bahwa ini akan terus digencot
akan dimainkan baik dalam bentuk politisasi maupun bagaimana agar ini bisa dibumikan kepada seluruh masyarakat, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks dunia internasional. Karenanya barangkali kita bisa tahu dan kita mesti mencari tahu siapa sebenarnya di balik ini, the man behind the gun misalnya, seperti itu. Karena terus terang saja hingga hari ini sebenarnya sudah lama berkembang, tapi tidak apa-apa hari ini kita kaji bersama. Yang jadi masalah setelah coba kita lihat, ya saya ada beberapa catatan yang saya coba lihat di situ. Yang pertama adalah kita punya daya tangkap secara internal umat Islam. Terus terang saja, saya kira ini isu sangat mengganggu terhadap dan mungkin saja akan memberikan pengaruh munculnya resistensi umat Islam. Kelihatan bahwa dengan isu ini ada dua komunitas atau komunalitas yang ada. Yang pertama adalah mungkin umat Islam secara internal, terutama dalam tanda kutip para ulama, kelihatan yang punya pandangan lain. Karenanya pernah saya mengungkapkan 4P ulama kita terbagi dengan moderasi. Ada ulama P pertama adalah palsu, P yang kedua adalah ulama polos, P yang ketiga adalah ulama plus, P yang keempat ulama pulus. Di situ. Kenapa? Saudara sekalian kelihatan polarisasi yang terjadi. Karena ada memang mencoba dia kita sangka selama ulama, ternyata bukan. Sebab kenapa? Dia justru banyak menggencot, bahkan dorongan terhadap bagaimana agar moderasi ini terus mengalami perkembangan. Walaupun kita tahu bahwa moderasi sungguhnya dalam konteks bahasa ya secara textbook biasa-biasa saja. Seakan-akan bahwa moderasi itu adalah keseimbangan dan sebagainya. Ataukah kita melihat bahwa wabtaghi fi ma taqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya i'malid dunya kakannaka ta'ishu abada. Mungkin adalah pemisahan antara dimensi keduniaan dan dimensi keakhiratan, atau sekularisme itu tadi. Sekular artinya dunia, isme kepercayaan terhadap kehidupan dunia. Nah kan seperti itu. Nah kemudian kelihatan internal umat Islam mengalami resistensi. Itu ada juga yang mendukung, ada juga yang tidak. Saya tidak tahu yang mendukungnya itu apa orientasinya, dan yang kemudian yang tidak mendukung juga apa orientasinya. Yang jelas kita tentu komitmen. Kalau ini dimainkan secara politis, ya kalimatnya hanya satu, lawan. Kalau perlu dengan konsep jihad tentunya. Cuman apakah kita punya fasilitas yang lengkap untuk melakukan itu? Itu yang penting pertama. Yang kedua adalah ini akan menurunkan erosi dan sekaligus degradasi kekuatan umat baik dalam aspek spiritualitas maupun kesadaran religius. Contoh seperti yang digambarkan oleh teman-teman tadi, bahwa betapa banyak di antara kita kekuatan spiritualitas mengalami pergeseran, realitas bergeseran. Bahkan ada buku yang saya baca, ketika Tuhan tidak dibutuhkan. Coba lihat. Ini kan melahirkan satu konsep baru. Karena kenapa? Akibat karena moderasi yang mengakibatkan bagaimana pendangkalan akidah seperti dibahasakan tadi, bagaimana sehingga kekuatan kesadaran terhadap spiritualisme mengalami pergeseran, sehingga muncul ada skeptisisme dan sebagainya, sehingga paling tidak barangkali saya melihat bahwa mesti kita mainkan ini, apalagi didukung oleh pemimpin. Terus terang saja ada beberapa statement politik yang saya kira agak susah untuk kita toleransi. Pertama adalah katanya ini dalam konteks Indonesia, BPIP kan pernah punya statement. Saya tidak tahu statement atau sentimen. Karena kenapa? Yang sekarang ini kadangkala padu Pak antara statement dan sentimen. Dia sentimen kepada umat atau Islam, dan bikin juga dia statement. Satu pejabat membuat statement, 10 profesor dia bisa kalahkan Pak, 100 bahkan. Padahal satu saja statement dari seorang pejabat. Itu tadi statement bahwa agama adalah musuh Pancasila. Ya, seperti halnya Karl Marx di masa dulu bikin statement bahwa agama adalah candu masyarakat. Iya kan seperti itu. Bayangkan saja suara azan dikalahkan dengan gonggongan anjing. Saya pernah mengatakan begini, kalau ada orang tidak senang suara azan pada panggilan kebenaran, maka periksa. Mungkin saja waktunya kecil. Kalau dia senang suara azan, berarti waktunya kecil, diasankan di telinga kanan, dikamatkan di telinga kiri. Kalau dia tidak suka, mungkin saya digonggongi. Waktu kecil kan seperti itu.
Apalagi eranya sekarang saya lihat kita banyak sangka negarawan ternyata nerakawan. Kita sangka politikus polikucing, kita sangka tokoh toke, ternyata pejuang pecundang. Disangka ya kan seperti itu. Saya teringat ungkapannya Abraham Lincoln, mohon maaf saya kutip. Dia mengatakan from the people, by the people, to the people. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sekarang pemimpin kita dari rakyat oleh dirinya dan untuk dirinya. Itu kan setiap hari kita percontohkan. My loyalty to my party and swear my loyalty to my country. Kesetiaanku pada partaiku akan kuakhiri ketika kesetiaanku kepada negaraku kumulai. Ini disangka negarawan ternyata nerakawan. Belong cilik, ong licik yang dibela kan seperti itu. Nah, mungkin saya kira saya tambah lagi sedikit bahwa terjadi erosi seperti ini diakibatkan pemerintah seperti yang dilansir juga tadi bahwa salamnya selamat hari Natal, Om Santi, Om tante-tante dan sebagainya. Ya kan seperti itu. Kenapa kita tidak membuat? Mungkin saja ini kealpaan karena kita tidak berkuasa. Makanya pernah saya mengatakan kepada teman-teman, kita mesti merebut kekuasaan, merebut politik. Karena kenapa? Nanti akhirnya kita bagaikan katak dalam tempurung. Kenapa tidak berkuasa? Akhirnya kita dimainkan dan dipolitisasi. Pernah kan yang seperti itu yang terjadi. Olehnya itu, saya kira umat jangan banyak resisten secara internal. Kemudian yang kedua, kita jaga generasi kita. Saya kira ada satu hal, mohon maaf. Generasi kita sekarang ini generasi yang kehilangan kendali. Dia hanya terpengaruh dengan food, makanan, fun, fashion, dan film. Nah ini yang jadi masalah. Olehnya itu jaga, kawal generasi kita. Sehingga generasi kita yang belakangan ini yang banyak terlibat narkoba, terlibat begal dan sebagainya. Bagaimana cara mengantisipasi? Sekarang yang terakhir adalah saya melihat ini ngeri-ngeri sedap. Olehnya itu saya kembali ke Mutiara. Kira-kira apa alternasi atau jalan keluar yang kita lakukan? Atau apa keunggulan kompetitif dan komparatif yang bisa kita mainkan? Sehingga negara kita, masyarakat kita dan generasi kita punya kemampuan dan kemauan untuk melakukan arus perubahan seperti itu. Termasuk mungkin saja hegemoni barat atau westernis. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mendengar tiga penanya tadi, nampaknya tidak ada pertanyaan spesifik, ya. Semua pernyataan yang menguatkan kita dan semakin meyakinkan kita bahwa moderasi beragama ini adalah bermasalah ya dari konteks. Saya mohon maaf Pak, ini kebetulan kita dibatasi waktu dari panitia. Mohon nanti mungkin pertanyaannya bisa disampaikan di diskusi dan acara kita selanjutnya karena kita pastikan ini bukan yang pertama dan terakhir. Ya. Akan ada lagi acara-acara yang kita akan laksanakan dan undang Bapak Ibu, Ibu-ibu enggak ada ya, Bapak-bapak ya, sehingga kemudian kita bisa bersua lagi dan berdiskusi lebih dalam dan intens. Mungkin untuk di akhir sesi ini sekaligus menanggapi pertanyaan dan closing statement berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para penanya tadi. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, para tokoh, para alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini semua kalau menampung apa yang Pak Kiai, Pak Prof dan tokoh yang menyampaikan tadi terakhir tentang banyak hal. Apa yang diungkap tadi tentang sifilis, diungkap tentang adanya apa yang saya sebut sebagai kegelisahan, terus kemudian kawasan-kawasan propaganda boleh saya katakan. Terus kemudian tadi semua ini terjadi karena satu kata bisa mengganggu 1000 kepala. Ya. Ini semua terjadi semacam ekosistem. Ekosistem ini adalah pertarungan antara mereka yang punya kekuasaan dengan umat Islam yang nggak punya kekuasaan. Mereka yang punya media dengan masyarakat umat Islam yang tentu kurang dari media itu. Antara mereka yang menguasai wacana internasional dengan umat Islam yang mungkin wacananya juga terbatas.
Sehingga hari ini terjadi semacam perang asimetris dalam peradaban. Perang asimetris adalah mereka yang punya kekuasaan dengan umat Islam yang enggak punya kekuasaan. Secara logika berpikir, sepertinya kita akan mengalami kekalahan dalam perang peradaban ini, Pak. Secara logika berpikir. Karena apa? Mereka punya alat, kita terbatas alat. Mereka punya media, kita terbatas media. Mereka punya kekuasaan, kita terbatas kekuasaan. Tetapi bukan soal itu yang menyebabkan kita tidak ragu untuk berhadapan dengan situasi ini. Karena apa yang terjadi hari ini sebenarnya perang peradaban, perang narasi, perang pemikiran. Yang terjadi hari ini seperti itu. Dan kita tahu Islam pernah berada pada perang-perang narasi ini. Rasulullah SAW berhadapan dengan perang narasi orang-orang Quraisy antara monoteisme dengan politeisme, antara paganisme dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang satu punya kekuasaan, yang satu nggak punya kekuasaan. Yang satu punya media, yang satu nggak punya media. Tapi apa yang terjadi? Bahwa kemenangan diraih oleh mereka yang dianggap lemah. Kemudian yang kedua, pertarungan antara Bizantium Romawi dengan Persia bersama Islam. Islam ketika di Madinah bertarung wacana antara yang satu bicara tentang penghormatan pada api, yang satu bertarung pada konteks Nasrani, yang satu bertarung pada konteks la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin hanya ada di Madinah kecil. Sementara Romawi berada pada kekuasaan hampir 4.700.000 kilometer persegi. Persia hampir 5,2 juta kilometer persegi. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu perkembangannya, Islam meluas wacananya, meraih sampai Tabuk, Tabuk sampai Syam, Syam sampai Maroko, Maroko sampai Spanyol, dan akhirnya berkembang seperti saat ini. Kita tahu bahwa dalam perkembangan Eropa kemudian punya filsafat yang berkembang yang namanya sekularisme. Pemisahan agama dari kehidupan yang akhirnya menjelma menjadi peradaban besar hari ini dan menguasai wacana seluruh dunia. Tetapi Barat sekuler memang betul berhasil menguasai dunia Islam saat ini. Kemenangan Barat bukanlah atas Islam sebagai agama, peradaban dan cara hidup, melainkan atas Muslim yang tidak mampu menghadapi peradaban Barat. Artinya Barat sebenarnya belum bisa menghancurkan Islam. Yang dihancurkan oleh Barat hari ini adalah Muslimnya, bukan Islamnya. Oleh karena itu, Muslim hari ini mengadopsi sekularisme, mengadopsi peradaban manusia, mengadopsi modernisitas beberapa. Tetapi ingatlah bahwa Islam tidak berhasil mereka hancurkan. Artinya Islam sebagai sebuah prinsip hidup, Islam sebagai sebuah nilai hidup, Islam sebagai sebuah visi ke depan adalah tetap hidup dan ada di setiap orang yang hari ini masih pegang Islam. Walau mungkin beberapa orang telah terkelabui oleh sekularisme, tapi beberapa orang yang lain masih berpegang pada Islam, termasuk yang hadir di ruangan ini. Yang kedua, yang hadir di ruangan ini, yang di sebelah mungkin nggak punya kekuasaan. Mereka punya kekuasaan, mereka punya propaganda. Ini nggak bisa bikin gapura yang tulisannya Anda masuk kawasan syariah. Ya, mereka punya uang untuk bikin gapura Anda masuk kawasan moderasi beragama. Tetapi Bapak, ada sesuatu yang nggak bisa mereka cerabut. Apa? Prinsip umat Islam. Hari ini mereka hanya bisa masuk dengan pendekatan-pendekatan yang mengelabui umat Islam. Sementara prinsip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masih ada di kepala dan hati umat Islam. Inilah sumber kemenangan. Dan kita mari tersenyum menghadapi pertempuran peradaban ini dengan senyum kemenangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Tat.
ringkas, padat dan jelas. Ya. Ya, saya nyambung. Jadi memang kita harus maknai semua ini ya sebagai sebuah perang peradaban. Ya, saya teringat ketika Loi 9 itu meninggalkan pesisir pantai Timur Tengah pasca Perang Salib II, dan kemudian mulai melakukan evaluasi, ya, bahwa Islam tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik. Karena ketika Perang Salib II justru orang-orang Kristen Ortodoks itu justru bersama dengan kaum muslimin melawan mereka, ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena mereka merasakan keadilan berada di dalam institusi khilafah Islam ketika itu. Oleh karena itu kemudian Loi 9 mulai memikirkan cara bahwa mesti ada upaya non fisik untuk bisa mengalahkan Islam. Maka mulailah ya mereka kemudian merancang perang yang tadi disebut, ya itu bagian dari perang asimetris itu adalah Ghusul Fikr, ya kan, imperialisme epistemologi. Karena ini memang ya kemampuannya luar biasa. Kalau Bapak tadi sebut kalau satu peluru itu hanya bisa nembak satu kepala, ya, tapi perang asimetris, perang epistemologi ini sekali diluncurkan tidak hanya 1000, bahkan jutaan kaum muslimin terpapar. Dan ketika mereka sudah kalah dalam perang asimetris ini, mereka memang tidak meninggalkan secara formal agamanya, tapi sudut pandangnya, al-wala wal bara'nya tidak lagi ya pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Dan apa yang digalaukan tadi, ya, itulah gambaran ketika kekalahan Islam itu ya kita rasakan hari ini. Generasi yang tak terdidik, ya kan? Masyarakat yang tak terbina dengan Islam. Ya, tentu beransur waktu, ya. Sekali lagi yang terjadi adalah deislamisasi, ya. Kita banyak kekhawatiran itu. Bayangkan kalau misalnya DMI pernah melakukan survei riset, ada 57% ya orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Karena umat ini memang tidak terdidik. Dia tidak berada di sebuah ekosistem yang menumbuhkan suasana iman dan takwa. Kenapa? Karena dia ditempatkan di ekosistem yang bukan ekosistemnya. Ya, sistemnya sekularisme. Memang agama itu dijauhkan. Itu. Nah, sistem itu yang menjauhkan. Sistem ini diwariskan pasca kolonialisasi, ya, itu. Setelah itu kemudian maka para penjajah untuk memastikan bahwa ideologi ini terjaga di negeri-negeri kaum muslimin, maka putra-putra terbaiknya itu dididik di Eropa agar mereka kemudian menjadi ya orang yang konsumtif ya pada ideologi ini. Itulah yang menjaga, itulah yang kita sebut sebagai proksi ya dari negara-negara imperialis. Jadi kalau ingin kegalauan, kekhawatiran ya akan terus terdegradasinya nilai-nilai Islam, atau kita khawatir deislamisasi ini terus meluas di tengah umat Islam, ya maka tentu kita harus satukan energi perjuangan kita, i'adatul hukmi bima anzalallah. Karena Islam ini memang ya ekosistemnya ya tentu hidup di dalam naungan sistem ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus satukan kekuatan kita ya, para cendekia, para alim ulama ya, kaum terpelajar, pengusaha dan seterusnya. Ya, mari kita bersama gerak untuk terus membangkitkan kesadaran umat, membangun kesadaran kolektif, ya, bahwa hanya dengan kembali pada Islam, ya, maka kemuliaan itu bisa kita raih. Nah, oleh karena itu tidak bisa Islam secara kafah yang menjadi ekosistem menjaga dan sekaligus mencegah deislamisasi ini berlangsung secara masif kalau tidak dengan sebuah institusi. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan secara bersama. Ya tentu agendanya adalah ya dakwah dengan mengikuti thariqah dakwah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, Allahul a'lam. Ya, silakan Tat. Ustaz Jalil. Ya, singkat mungkin sebagai kalimat penutup bahwasanya melihat kondisi kita pada hari ini memang ada sebuah hal yang seharusnya menjadi kegelisahan kita semua. Itu terkait dengan perjuangan umat Islam di tengah-tengah masyarakat. Kita sekarang ini berhadapan dengan sebuah perang yang begitu sangat tidak adil. Diibaratkan kita sedang bertanding bola, jadi kaki, tangan umat Islam diikat, sementara kemudian lawan dibiarkan bergerak bebas. Malah ketika kemudian kekuatan umat Islam tetap ada dalam kondisi seperti itu, agar umat Islam tidak bisa mencetak gol, maka gawangnya dihilangkan. Itu saking ekstrimnya kondisi perjuangan kita pada hari ini. Maka dalam posisi seperti itu kita punya dua modal. Yang pertama istiqomah, terus bergerak. Kita punya jaringan semua yang hadir di tempat ini, para ulama, para akademisi, para aktivis masjid, para pers. Saya kira kita punya jaringan. Di situ kita bisa beristiqomah dalam artian terus menyalurkan, menyampaikan, membuat diskusi-diskusi ini terus kemudian bisa hidup. Yang kedua tentu yang paling penting kita miliki adalah iman. Jadi kita terakhir saya sampaikan, kita ingat dialog antara burung gagak dan burung pipit dalam peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tentu kemudian kekuatan yang kita miliki insya Allah tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bergerak, terus istiqomah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat umat ini dengan kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam sendiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi closing statement dari para narasumber kita. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Pada akhirnya juga waktu yang akan memisahkan kita. Saya tidak akan menyimpulkan karena takutnya nanti membiaskan apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber ya. Saya ingin bercerita saja sedikit ya, ini anekdot saja sebagai refreshing aja ya. Pernah ada suatu waktu ada 3 orang teman dekat ya, tapi mereka berasal dari 3 negara yang berbeda. Satu dari Amerika, satu dari Eropa, dan satu dari Indonesia. Di akhir hidupnya, di akhir hayatnya mereka itu sedang naik perahu bersama. Tapi perahunya ini sudah mau tenggelam. Tetapi mereka bertiga diberi kesempatan untuk berdoa yang terakhir kalinya. Nah, dari Amerika doanya karena biasa bermaksiat ya, akhirnya dia minta kembali ke tempat hiburannya. Dikabulkan, pergi dia kembali ke tempat hiburannya. Nah, ini kebiasaan hidupnya. Ternyata doanya juga seperti itu akhirnya. Tapi ada juga yang dari Eropa ini akhir hidupnya bagus doanya. Dia mau kembali ke orang tuanya, bertobat karena banyak salahnya dan sebagainya. Mau berkumpul sama keluarganya di akhir hidupnya. Orang Indonesia ini kita berpikir doanya mungkin dia mau mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat dengan agama. Tapi doanya bukan itu ternyata. Doanya adalah kembalikan semua itu teman-teman saya ke sini. Akhirnya kembali semua itu yang pergi tadi. Dan ternyata ditanya, kenapa kau berdoa begini? Kami sudah pergi semua. Kok kasih kembali kita? Karena saya mau orang ramai-ramai. Tidak mau sunyi. Artinya apa? Kita jangan sekedar mau ramai-ramai dalam konteks moderasi beragama ini ikut-ikutan saja. Tapi mari kita berpikir, kemudian kita merenung, dan kemudian meninggalkan konsep moderasi beragama ini sekiranya kemudian bertentangan dengan ajaran Islam. Akhirnya kemudian terakhir saya ingin menyampaikan satu pantun ya sebagai penutup ya. Tadi saya tunggu-tunggu dari narasumber tapi tidak keluar pantunnya. Tapi tidak apa-apa, saya tutup saja dengan pantun lagi ya. Pertama pantun terkait dengan moderasi. Mungkin lain kali ini kalau saya moderator narasumber harus menyiapkan pantun. Mancing ikan di laut yang tenang, dapat ikan kakap yang besar. Hati-hati pada pemahaman yang menentang. Moderasi beragama bisa melemahkan akidah dasar. Allahu Akbar. Terakhir penutup, ke Makassar membeli durian, makan bersama nikmati rasa. Terima kasih atas kehadiran. Semoga diskusi ini berkah dan bermakna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.